tercapai waktu dia untuk mengorbankan dirinya, jagalah misi dan visinya itu. Jadi selagi dia belum waktunya untuk mengorbankan dirinya, dia sebut seperti itu. Karena orang Yahudi ini termasuk orang fanatik. Kapan? Dalam fanatik. Mengorbankan dirinya. Coba ada ayatnya enggak? Ada enggak ayatnya? Bahwa Yesus datang akan mengorbankan dirinya. Di mana ayatnya? Aduh, saya ayat ini kurang paham saya nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Bapak jangan asumsi. Nggak ada. Makanya Pak Antoni, kita ikut-ikutan. Saya mengajak Antoni berpikir secara logis. Jangan Pak Antoni mendengarkan teman-teman yang lain ya, yang membahas ayat-ayat seperti itu, berbicara seperti itu, kemudian Pak Antoni juga mau mencoba untuk mendefinisikan. Sementara Bapak tidak punya kekuatan legal standingnya untuk bisa menjelaskan kepada kami semua. Gitu. Ya. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk mengorbankan dirinya ataupun dibunuh di tiang salib. Nggak ada. Kalau Bapak mau lari itu Pak, coba Bapak di Matius 12 ayat 40. Tidak ada tanda yang bisa kuberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, begitu juga anak manusia berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya kepada Pak Antoni, Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, hidup atau mati Pak? Hidup. Nah, sekarang Yesus berada di perut bumi 3 hari 3 malam, hidup atau mati Pak? Kemanusiaannya jangan, mati. Jangan gitu. Pak Antoni jawab aja Pak. Mati iya. Mati. Kemanusiaannya mati. Saya tidak usah dijelaskan dulu sebentar penjelasan. Pertanyaan ya, berada di dalam perut bumi, mati atau hidup Pak? Mati. Kemanusiaannya mati, keilahiannya tidak mati. Katakan kemanusiaannya mati, berarti salahlah ayat ini. Ya. Salah di mana? Nah sekarang itu kan seperti Pak, seperti serupa, sepadan, tapi tidak sama. Ya, berarti bisa seperti tapi tidak sama. Iya, berarti kalau seperti itu serupa tapi tidak sama. Berarti ya, kan ada kesamaannya, ada perbedaannya. Pak, Yesus tidak pas. Yesus terkubur dalam perut bumi nggak sampai 3 hari Pak. Kali. Nah, saya tidak mau masuk ke situ Pak Emil. Mau 3 hari mau 40 tahun yang saya pertanyakan saya tambahkan. Gini Pak Antoni. Ya. Di dalam ayat Lukas 2:45 itu ya dikatakan bahwa ini saya bacakan ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Berarti di sini tegas mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Kemudian yang di 24 yang awalnya juga di situ juga dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tuh. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, ya tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Di sini dikatakan bahwa 2 orang itu yaitu malaikat, dan dia berkata, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Iya. Iya. Secara sebenarnya Pak, itu sebenarnya berada di tengah orang mati. Itu kan bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya Yesus tidak mati sebenarnya. Ketika Yesus bangkit, malaikat ketika Yesus bangkit dan sudah bangkit, datanglah Bunda Maria ke tempat kuburnya. Ternyata kuburnya sudah terbuka dan Yesus sudah bangkit. Dan inilah kata-kata malaikat itu kepada Maria. Kenapa kau cari Yesus? Yesus sudah bangkit. Pak Antoni. Ya. Siapa nih? Yang datang Maria Magdalena atau ibunya Yesus, Pak? Maria Magdalena. Kenapa tadi Bapak Ibu bilang ibunya Yesus? Maria Magdalena yang datang. Ya, Pak Antoni, kalau Bapak mau masuk ke sini, silakan bawa Bapak data, jangan asumsi. Jangan sampai Bapak mengatakan bahwa kita di sini menyerang Bapak atau bukan asumsi. Sekarang
Kini, kalau mau mengimani firman ini, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, otomatis roh Tuhan datang di dalam diri kita. Saya tidak melebihi dan tidak mengurangi firman Allah. Cuman kegagalan saya tidak bisa menghafal ayat-ayat. Namun kata-katanya bisa saya ungkapkan. Sekarang begini Pak, yang membedakan antara roh Allah yang ada dalam diri Bapak dengan roh Allah yang ada di dalam diri kami semua umat Muslim apa Pak? Bedanya roh manusia adalah roh ciptaan Allah dan roh Allah adalah pencipta. Tidak kan begini Pak. Kalau dalam kan selalu mengatakan bahwa kami orang Kristen kan diilhami Roh Kudus ya, benar ya Pak? Benar. Nah sekarang apa yang membedakan antara Roh Kudusnya di dalam kekristenan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami orang Muslim? Bisa Bapak jelaskan? Roh kita kalau sudah kita mengimani Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, Dia akan mengirim dan mengutus rohnya kepada manusia yang diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi kalau dia tidak beriman kepada Yesus, roh Allah tidak akan hinggap di dalam dirinya. Sekarang apa tanda-tandanya Pak? Tanda-tandanya, dia melakukan, kalau dia sudah dihinggapi oleh Roh Kudus, dia berkata-kata dengan baik, dia bertingkah dengan baik, dan tidak menghujat, tidak mencuri, tidak berbohong, itu. Kalau saya tidak berbohong. 18. Saya tidak mencuri, berbaik sangka, tapi saya tidak menerima Yesus. Apakah saya tidak dilahirkan semua Roh Kudus yang ada pada diri saya? Tidak. Kenapa? Ya, sebatas pengetahuan kita manusia melakukan yang baik. Ya. Jadi sedangkan tadi kan sudah saya bilang, misi Yesus itu datang ke dunia ini untuk mempersatukan manusia sesama manusia dan untuk mempersatukan Allah manusia dengan Allah, yaitu coba lihat dulu, dengar dulu, lihat dulu simbol salib. Ada horizontal, ada vertikal. Jadi di dalam hukum itu juga ada yang mengatur antara manusia dengan manusia, ada yang mengatur antara manusia dengan Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanmu, itu hukum. Jadi telah ada sebelum Yesus disalib. Hukuman salib itu telah ada sebelum Yesus disalib. Telah ada. Dan salib itu adalah lambang terkutuk sesuai dengan Galatia 3 ayat 13. Sudah ada, memang sudah ada lambang-lambangnya. Makanya ada lambang kurban-kurban itu. Galatia 3:13 baca Pak. Terkutuklah yang disalib itu, artinya salib itu adalah lambang iblis. Maaf ya, bukan itu baca dalam Galatia 3:13 Pak. Iya, saya tahu. Terkutuklah yang disalib itu artinya kutukan-kutukan yang diterima oleh manusia oleh karena dosa ditumpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus itu manusia? Yesus manusia. Manusia apa kalau Yesus disebut oleh Paulus? Tapi manusia tidak pernah berdosa dari lahirnya sampai matinya. Tidak pernah berbuat dosa. Itu kemanusiaan Allah. Kalau makan Paulus bilang, terkutuklah yang disalib. Yang disalib itu siapa? Tadi sudah saya terangkan. Yang disalib itu disalib siapa? Dosa, akibat dosa manusia sudah terkutuk. Disalib, Pak. Terkutuklah yang disalib. Yang disalib, pertanyaan saya, yang disalib itu siapa? Yesus. Nah, berarti yang terkutuk Yesus. Semua kutukan udah dicabut oleh Yesus, makanya disalibkan. Yang menyebut manusia, gimana yang menyebut itu siapa? Ayat siapa? Buatan siapa? Buatan siapa? Setiap firman diilhamkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada raja-raja. Pak, Galatia firman semua siapa? Adalah Tuhan yang memfirmankan. Pak, Galatia 3 itu buatan siapa? Buatan itu firman Allah. Karangan siapa itu Galatia? Bukan kerangan. Firman Allah diilhamkan kepada Rasul Paulus. Loh, kapok loh. Semua nabi-nabi, rasul-rasul adalah wahyu dari Allah sendiri. Pak, baca Galatia 6:11. Galatia 6:11 baca, Pak. Galatia 16. Rasul Paulus menerima wahyu itu dari Tuhan. Terkutuklah yang disalib itu. Semua kutukan dosa yang dilakukan oleh manusia dari awal sampai akhir
Air dunia ini sudah ditumpahkan kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengakui dirinya datang ke dunia untuk menebus, untuk mati di tiang salib. Tidak pernah ada kata-kata, Pak. Coba cari dalam Bible, Pak. Nah, kalau Yesus nanti di suatu waktu saya cari nanti ya. Saya lengkapi nanti. Kenapa waktu ditampar oleh tentara Romawi atau oleh Hasib Romawi, Yesus marah. Katanya Yesus itu matinya buat menebus dosa manusia. Lalu ditampar oleh tentara Hasib Romawi aja, Yesus marah. Dia bukan marah. Si Petrus yang marah. Sambil dia memancung telinga si Markus. Ya. Jadi kalau Yesus dia marah sebelum dapat misinya, sebelum dapat waktunya, dia akan memperjuangkan. Belum selesai misinya. Harusnya Yesus waktu dikejar oleh tentara Romawi, dia menyerahkan diri. Lah, ini Yesus melarikan diri. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Katanya Yesus waktu Yesus itu tertentu untuk disalibkan. Belum selesai misinya. Ya. Pada waktu dia mengusir setan-setan yang datang kerasukan setan itu juga, dia mau ditangkap, dibunuh di situ. Dia lari. Tapi belum misinya, belum selesai tugas dia. Kalau Yesus itu benar, pengakuan Bapak, jadi bukan pengakuan Yesus ya, datang ke dunia untuk mati di salib. Padahal itu tidak ada dalam Bible. Ada. Tidak ada dalam Bible. Boleh Bapak cari. Kalau Yesus mengatakan dia datang ke dunia untuk mati di salib, nggak ada, Pak. Nah, sebab dalam imamat ya, berapa itu? Itu kalau tiang salib itu adalah hukuman buat orang terkutuk, Pak. Janganlah orang itu tergantung lama-lama di tiang salib. Bang Emil, Bang Antoni tadi sudah mengakui bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai utusan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, benar, kemudian gitu kan, Pak Antoni tadi sudah akui itu kan. Di Yohanes 5 ayat berapa tadi itu. 30. Jadi stop saja kita di situ, Pak Antoni. Sekarang Pak Antoni dia sudah mengakui bahwa itu dia sebagai utusan. Jangan Bapak lagi Pak Antoni mau mengatakan dia sebagai Tuhan. Berarti kalau Bapak mau mengatakan seperti itu, Bapak menelan ludahnya sendiri dong kalau seperti itu. Ya, begitu Pak Antoni. Sekarang saya kasih ilustrasinya ya. Suatu instansi ya. Ini di kantor ruangan satu itu sama-sama jenderal semua, berbintang 5 atau berbintang 4, contohnya sama-sama. Contoh, ini contoh. Jangan, enggak boleh, jangan ambil contoh yang tidak logis. Kan situ hanya satu pemimpin, tidak mungkin 2 pemimpin, Pak. Iya, saya berikan dulu contohnya nih. Dalam satu ruangan ini sama-sama pangkatnya 4 bintang, berbintang 4 ya. Tapi ini ada satu pimpinan di sini, bisa dia mengutus sama-sama jabatan pangkatnya sama-sama jenderal. Dia bisa mengutus karena di dalam mereka itu ada jabatannya, jabatan ini. Demikian juga lah ilahi itu. Satu ilahi, satu tujuan, satu misi, satu Tuhan itu. Oke lah, saya contoh ya. Bapak mau tafsirkan bintang 4. Bintang 4 di Indonesia kan berapa, Pak? Apanya? Polri, Panglima TNI. Ya kan? Contoh saya nggak bisa hitung-hitung itu berapa gitu. Saya ikuti, ya kan? Kepala Staf Angkatan Darat, ya kan? Kepala Staf Udara, Kepala Staf 5 bintang. Bisa mereka memerintah ini? Nggak bisa, Pak. Yang bisa perintah ini adalah presiden. Kalau sama bintang 4 saya bilang bisa memerintah. Bisa. Apa ya? Iya. Nggak bisa. Sesama kenapa nggak bisa? Itu tergantung jabatannya. Kalau memang diangkat dia pimpinan di situ. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena kenapa? Itu yang bisa perintahnya presiden. Hanya presiden. Gitu. Itu ambil analogi yang logis, Bapak. Ya. Makanya tadi saya bilang, saya berikan satu contoh. Bapak ini diberikan sebuah surat keputusan oleh presiden. Diundang khusus Bapak datang ke Istana Negara. Ya, perwakilan seluruh Indonesia, Pak Antoni menerima langsung dari Bapak Presiden. Sementara kami itu dikirimkan Bapak sebagai perwakilan. Asas legalitasnya sama nggak? Sama. Cuma Bapak yang menerima langsung dari Presiden.
Kalau kami hanya dikirimkan melalui email kah atau melalui surat kah, tapi legalisasinya sama, tanda tangannya tanda tangan bahasa. Itu Ini kalau saya mau mengklarifikasi dulu, share screen dari saya. Tadi ada kesalahpahaman, Pak, bahwa ia itu adalah Yohanes, Pak. Nah, berarti dua Kristen di sini tidak sama pemikirannya. Benarlah kata Bukan. Paul. Ini roh manusia adalah pelita Tuhan, terus digabungkan dengan Yohanes 5 ayat 33 sampai 35. Ia itu adalah pelita yang bercahaya. Maksudnya itu ia. Assalamualaikum. Tunggu sebentar dulu. Bukan Tuhan, dia itu. Jadi kalian membodoh. Ya, tunggu sebentar dulu, maaf pikat dulu. Di sini udah datang yang punya ruangan, Bang Juma. Tadi udah ada janji sama Bapak siapa? Antoni sama Bang Juma. Silakan berdua Bang Juma speak up dan Pak Antoni juga speak up. Silakan tentuin mau bagaimana, terserah kalian berdua. Pak Antoni udah ditipu karena ia di sini adalah Yohanes, bukan Tuhan. Pelita yang bercahaya. Saya ingin klarifikasi dulu, Pak Antoni tadi dibohongi, ya. Saya mau tunjukkan ayatnya yang mengatakan bahwa Pak Antoni dibohongi. Roh manusia adalah pelita Tuhan, disambung oleh Yohanes 5 ayat 33 sampai 35 yang kalian membodohi Pak Antoni bahwa ia di sini adalah Yohanes, bukan Tuhan Yesus. Coba baca dari ayat 33 dong. Coba baca Pak Antoni. Pak Antoni dibuka mutnya, Pak. Ioman, Bapak Ioman. Bapak Ioman. Sebentar dulu. Yang bilang Tuhan itu Bapak Antoni sendiri, bukan kita. Pak, ya, begini Pak Sudarta. Saya cuma bertanya tadi, kata ia di situ siapa? Pak Antoni mengatakan adalah Yesus. Oh, bukan Yesus, itu Yohanes. Makanya ya, jangan tapi Pak Antoni yang menjawab Yesus tadi. Jangan dipotong dulu kalau saya ngomong. Tadi kan saya tanya, terus ia di situ adalah pelita. Saya tanya kepada Pak Antoni, ia di situ siapa Pak? Pak Antoni menjawabnya adalah Yesus. Oh, Pak Antoni nggak menguasai ayat kan? Makanya jangan Bapak mengatakan kami yang membodohi. Bapak tarik kata-katanya itu. Yang mengatakan begitu. Tadi kan nanya roh manusia, lalu kenapa menyodorkan ayat Yohanes 5 ayat 33? Kan itu kan roh manusia, berarti kan Yohanes. Itu kan ada pelita di situ. Iya, itu Yohanes bukan Allah. Iya, kalian kok itu pelita, Pak. Menunjukkan hal yang sama, memprotes tapi menunjukkan hal yang sama. Ini sama-sama manusia, bukan Allah. Ia ini adalah Yohanes. Adalah pelita yang menyala. Nah, itulah kalau seumpamanya seperti itu kan silakan Anda. Saya tadi bertanya kepada Pak Antoni. Pak Antoni mengatakan, saya tanya, ia di situ siapa Pak? Dia bilang, Yesus. Makanya saya bilang, itu ada pelita. Itu menjebak, nggak boleh dong. Kalau menjebak begitu nggak usah lah. Saya kan harusnya dia tahu ayatnya enggak gitu Pak. Gitu. Bang Juma sama Pak Antoni tadi udah ada janji. Bang Juma buka mic-nya dan Pak Antoni buka mic-nya. Yang lain harap diam, biarkan beliau-beliau ini menentukan tema dan apa aja yang mau dibicarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan dilanjut Bang. Lagi terus saya nyimak nih. Enggak. Nah, tadi kan udah janji, udah dijadwal Bang Juma sama Pak Antoni. Gak enak kalau keterusan nanti. Nggak apa-apa Pak Antoni kok lama di sini ya kan. Nih Bang Wan, tolong atur aja Bang Wan. Lina di mute. Kenapa? Ya enggak dilanjut kalau ini temanya yang tadi atau ini untuk Bang Juma. Boleh. Bang Peta tadi cukup lumayan mantap ya serangannya.
Baca nih. Nah, tadi gini Bang Juma, mungkin saya ini awalnya itu kan saya tanya apakah Yesus itu Bapa. Dijelaskan lah ya Pak Nyoman bla bla sampai ke arah roh dan sebagainya. Kemudian Bang Penta menjelaskan dan menyodorkan ayat itu dan ditanya ini nyanya itu nyanya siapa? Dijawablah dengan Pak Antoni, nyanya itu Yesus. Kemudian dilanjutkan juga Pak Penta ditegaskan, ya sudah akhirnya terjadilah diskusi seperti ini. Iya, kalau saya sih sederhana gitu ya. Kesimpulan dari semua perdebatan antara Islam dan Kristen tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Islam pun tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Islam akan tetap berdiri pada pendiriannya bahwa Yesus itu adalah manusia. Mau seperti apapun kekuatan yang dilakukan atau penekanan argumentasi yang dilakukan oleh Kristen, Islam tetap akan mengakui dirinya adalah Yesus itu adalah manusia dan bukan Tuhan. Begitupun sebaliknya, Kristen akan tetap ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Meski umat Islam itu telah membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia, tetap aja pasti, baik itu dengan asumsi atau dalil-dalil dari ajaran-ajaran Paulus, yang pasti orang Kristen akan tetap mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya sederhana. Tanya aja, luruskan aja, paparkan, baik Islam maupun Kristen yang ada di sini. Ayo, mari sama-sama kita jujur. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut Islam, jangan menurut Kristen. Menurut Yesus saja. Siapa Yesus menurut Yesus? Tunjuk dalil di mana Yesus itu mengaku adalah Bapa. Paling dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apakah itu membuktikan bahwa Bapa itu adalah Yesus? Tentu tidak, karena murid juga ternyata satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Sama seperti kita. Kata Yesus terhadap murid-muridnya juga kepada Tuhannya. Nah, karena itulah kemudian saya ingin tanya kepada sahabat yang ada di sini. Mau Pak Antoni, mau siapa, Bang Yoman. Menurut Yesus siapa sih dirinya itu? Atau kalau berat sekali untuk menjawab ini, ya orang yang paling terdekat di dalam kehidupan Yesus hari-hari itu adalah tentu ibunya. Karena ibunya yang mengandung 9 bulan, ibunya yang melahirkan, ibunya yang membesarkan. Nah, menurut Maria yang dikandungnya itu siapa? Bapa atau manusia gitu. Coba silakan teman-teman Kristen. Monggo. Mantap itu. Maria mengakui mengandung apa? Tuhan. Tunjuk dalil kalau iya. Kristen kan lahir 2000 tahun setelah Yesus. Maka yang lebih tahu tentang Yesus adalah orang yang mengandungnya dan melahirkannya. Silakan tunjuk dalil di mana Maria mengaku seperti pengakuan Kristen saat sekarang. Bahwa anaknya adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Monggo. Ayo. Jadi Islam gak usah ngada-ngada gitu. Kristen juga. Kita fokus kembali kepada kritik histori. Siapa Yesus menurut Ibunda Maria? Kok diem? Silakan. Monggo, Bang Antoni. Silakan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya gimana ya, HP cuma satu, kalau bisa dua, misalnya bisa lihat Alkitab di dalam dalam sebutkan aja HP yang lain. Berapa nanti dia dibantu. Nanti kalau saya ceritakan nanti disebut asumsi dan tidak bisa menunjukkan ayatnya. Ayatnya saya nggak hafal sebenarnya. Cuman membuktikan Tuhan di dalam kandungan, maka datanglah Jibril atau Gabriel
memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari roh. Nah, di situ Maria sudah tahu bahwa itu yang dikandungnya itu bukan hasil persetubuhan antara suami dan istri. Dan bahkan Tuhan sudah katakan kepada Yusuf, Yusuf, jangan sentuh anak itu sebelum dia lahir. Tidak disentuh, tidak bersetubuh, supaya suci dan kudus. Sampai lahir dia tidak bersetubuh. Nah, di situ dia tahu bahwa itu, makanya pada zaman waktu itu dibangga-banggakan Maria karena engkau melahirkan seorang Yesus. Apabila engkau melahirkan itu, bikinlah namanya Yesus, yaitu Immanuel. Yesus bersama Tuhan bersama kita. Jadi programnya Yesus datang ke dunia ini sudah dikasih tahu dan lahir sebagai manusia dan di dalamnya sudah ada keilahian. Tetapi pada waktu dia pergi ke sinagog di dalam Ka'bah, menurut kebiasaannya dia memberitakan atau membacakan firman Allah. Dia sudah terbiasa berkomunikasi atau mengabarkan firman Allah kepada imam-imam yang ada di dalam sinagog itu. Jadi gini Bang, pertanyaan saya, kalau Anda ingin menjelaskan tentang Yesus sampai tahun depan, ya itu bisa. Kalau Anda yang menjelaskan, yang kita minta adalah Maria yang menjelaskan siapa Yesus. Karena yang lebih tahu adalah Maria, bukan Anda yang hidup 2000 tahun kemudian. Kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu dalil-dalil, ya berhenti ngomong. Karena yang kita ingin tahu ini adalah kebenaran, bukan asumsi. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Maria, ibunya Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah bunda dari Allah. Terus apa yang ingin Anda jajakan sekarang? Sementara yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibunya. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah ibunya. Bukan orang lain. Jadi kalau Anda cuma petantang-petenteng, saya pun bisa. Tapi percuma menghabiskan waktu. Sekarang kita fokus kepada Maria. Maria yang mengandung, Maria yang melahirkan, Maria yang mengasuh, Maria yang segala-galanya untuk Yesus. Siapa Yesus bagi Maria? Coba Anda terangkan. Saya baca dulu di dalam Matius 23, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Ini perkataan siapa? Berarti Allah menyertai kita. Ini perkataan siapa? Malaikat. Di mana dikatakan bahwa berfirmanlah malaikat? Aduh, kalau semua kau gugat-gugat semua nggak bisa. Oh, nggak bisa. Anda berbicara kebenaran bukan asumsi. Ini firman Allah ditujukan. Dari mana Anda mengatakan ini firman Allah sementara ini hanya kitab terjemahan? Terjemahan siapa? Kalau nggak diterjemahkan ini bukan firman Allah ini. Ini terjemahan aja Anda membodohi umat. Ada satu bahasa. Ini bahasa banyak. Diterjemahkan ke semua bahasa. Ngerti nggak? Ya. Oleh karena itu berarti ini bukan firman Tuhan. Ini hanya terjemahan. Kamu ini jangan terjemahan ngomong ini. Tuhan. Saya sakit hati kalau bilang nggak firman Tuhan. Nggak usah kita bahas. Lah ini memang bukan firman Tuhan. Ini terjemahan. Kata saya. Inilah asli firman Tuhan. Asli apa pula? Bukan firman Tuhan. Ini asli firman Tuhan. Ngerti dari mana ke mana Anda mengatakan ini firman Tuhan? Dari mana Anda bisa mengatakan? Memberikan wahyunya kepada nabi-nabi, kepada nabi-nabi siapa? Nabi-nabi. Berarti Matius itu nabi. Matius itu nabi. Rasul. Apa itu rasul? Rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Di mana itu Anda bisa dapatkan dalilnya bahwa penulis kitab Anda adalah dipanggil oleh Allah? Nggak mengerti rasul, nggak mengerti nabi. Rasul itu dari bahasa apa rupanya? Hah? Rasul itu dari bahasa apa? Rasul ini bahasa Alkitab. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, nenekmu. Jadi bahasa apa? Ini bukan bahasa mantra. Iya, rasul itu bahasa dari bahasa mana? Tidak bisa diubah-ubah.
Apa pula nggak bisa diubah-ubah, terjemahan lama dengan terjemahan baru saja itu berbeda-beda. Allah mengerti segala bahasa. Iya tahu. Bahasa asli. Iya tahu. Jadi bukan karena Allah itu maha tahu bahasa sehingga Anda mengada-ngadakan. Kenapa harus bahasa aslinya? Gimana? Oh iya dong, harus bahasa aslinya. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana bisa Anda tahu? Dari mana Anda bisa tahu kalau seperti ini artinya? Sementara Anda tidak tahu original teksnya. Coba. Iya dari bahasa ini. Ya, dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahannya seperti ini? Ya, ini yang diterjemahkan oleh pakar-pakar yang ahli bahasa. Jangan kamu ketawa. Kan lucu Anda ini. Lucunya Anda yang lucu, nggak mengerti tentang firman. Mintalah Rohul Kudus ya, supaya kamu mengerti. Kamu nggak akan mengerti. Kenapa? Ya firman ini bisa diterima secara letter late, bisa secara umpama, bisa secara apa segala macam. Bisa asal imani saja. Bisa letter late, ngerti nggak? Jangan kamu ketawa. Kamu nggak ngerti. Aidohe, patenos, and gastri, heske. Kalau kamu mengerti firman, pasti paham. Texipteihon kei kelesousin. Alkitab bukan bahasa mantra. Soone ono ammanuel, ho estin menter henomenon, met hemon hoteos. Itu bahasa Ibrani. Entah bahasa apa, itu bahasa mereka, bukan bahasa saya. Jadi gini, itu bahasa Yunani. Alkitab orang, Alkitabmu gugat, ngerti nggak? Ketawa kamu, nggak sopan. Nggak, sorry. Saya lucu aja karena Anda tidak mengetahui original teks kitab Anda. Itu bahasa Yunani, itu bahasa Greek. Tidak perlu saya mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa. Tidak perlu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan atau seorang anak laki-laki. Yang benar yang mana? Ya. Kalau sudah disebut Immanuel, Allah Tuhan bersama kita. Kan sudah ada. Iya, artinya Immanuel itu Allah bersama kita. Itu arti Immanuel memang. Sekarang yang dikandung ini Tuhan atau anak manusia? Allah bersama kita. Allah juga itu. Ngerti nggak? Kalau Ismail apa artinya? Kalau Ismail apa artinya? Saya nggak bahas tentang arti-artinya itu. Mohon maaf. Ismail itu. Dikit, jangan ketawa. Ismail, Ishak, Ibrahim, itu semua punya arti. Yesaya, Yeremia, itu semua punya arti. Kijum juga punya arti. Semua nama ada arti. Iya, bukan berarti ketika nama saya itu adalah Abdullah, bukan berarti saya itu adalah Allah, karena ada Allahnya di situ. Iya. Maaf, jangan karena dia bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah, berarti Allah ada di dalam dirinya. Itu. Kalau orang emosi tidak bisa berbicara dengan sehat. Bukan emosi, kita kan kalau diketawa-ketawain kan seolah-olah ini nggak enteng. Kita kan saling menghargai. Saya ketawa karena saya sehat loh. Anda bilang bahasa Yunani, bahasa Ibrani gimana sih? Saya tanya, siapa Yesus menurut ibunya? Anda lari ke Matius 1 ayat 23. Ternyata di sana yang lahir itu adalah anak laki-laki. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Matius itu 1 ayat 23 sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ternyata di ayat itu Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu anak laki-laki? Kan gitu. Tuhan memberikan. Apakah Tuhan itu anak laki-laki? Ini kan yang dikandung adalah anak laki-laki, yang dilahirkan juga anak laki-laki. Itu menurut siapa? Kalau Anda mengatakan menurut malaikat, mana dalilnya malaikat yang mengatakan itu? Kalaupun malaikat yang mengatakan itu, ternyata yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki. Nah, sekarang Tuhan pencipta alam semesta ini apakah anak laki-laki? Pernah menjadi manusia gitu?
pernah menjadi mayat gitu. Biarkan dia jawab. Sekarang gini, Ya, laki-laki di dalam firman Allah adalah pusaka Allah. Dan laki-laki, karena Tuhan Allah itu membawa pikiran kepada manusia. ya, Laki-laki di dalam rumah tangga atau bapak-bapak adalah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seisi rumahnya. Makanya disimbolkan kepada laki-laki. iya. Nah, sekarang faktanya Yesus itu dikandung 9 bulan. Ya, benar. Berarti yang tahu tentang Yesus siapa? Anda yang Kristen atau Maria? Yang tahu semuanya kalau sudah diilhami oleh Rohul Kudus. Gimana ceritanya? Sedangkan Maria juga, dia tidak sangka-sangka bahwa roh yang ada padanya. Kenapa Tuhan aku mengandung ini? Kenapa? Dia bertanya. Iya, bertanya, betul. Tetapi oleh karena Tuhan sudah mau menitipkan siapa? Menitipkan Yesus siapa? di dalam dirinya, karena Menitipkan dia siapa ke dalam Maria? Menitipkan Bapa? Yesus. Iya, memang betul Yesus yang dititipkan di dalam rahimnya. Iya, dan dia hamil. Dia hamil. Hanya 2 hal yang bisa membuat Maria hamil. Pertama, disetubuhi oleh seorang laki-laki. Kedua, mujizat. Allah yang menginginkan. Iya. Bisa enggak terjadi Maria hamil atas karena kehendak Allah? Bisa. Tuhan. Nah, yang mana yang terjadi? Maria digauli sama Yusuf atau Maria hamil karena Allah yang menghendaki? Yang mana yang benar? Allah yang masuk ke dalamnya. Wih, mantap. Allah masuk. Jangankan manusia menjadi apa saja Allah bisa. Gimana sih? Manusia Allah itu masuk. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Allah masuk ke dalam. Nah, sekarang ketika Allah masuk ke dalam rahim Maria, terbatas atau tidak Allah itu? Tidak terbatas. Dia ada di mana-mana. Kok bisa? Roh Allah bukan seperti roh manusia. Manusia itu terbatas ruang dan waktu. Kalau Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di waktu faktanya di dunia, ketika dia Allah juga ada di mana-mana. Ketika Allah itu ada di dalam rahimnya Maria. Ya. Ya toh? Ya. Nah, apakah Allah itu juga ada di tempat lain? Allah tidak terbatas. Loh, buktinya dia dibatasi oleh kandungan 9 bulan. Waktu. Allah tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Ya. Terus kenapa dia ada di dalam rahim 9 bulan? 9 bulan loh, di dalam rahim pula. Apa pula Anda mengatakan tidak terbatas? Memang bisa keluar pada saat itu? Bisa. Kamu mengerti dengan roh enggak? Ya ngerti. Pernah lihat kesurupan enggak? Pernah. Nah, dari mana itu masuk roh itu? Dari mana masuk roh itu? Coba. Ya wallahu alam, tidak ada yang tahu. Lah, kok bisa manusia berkata-kata sesuai dengan roh jahat itu? Dari mana masuknya? Coba. Ya mungkin dari anus kali ya. Mungkin. Jangan kan mungkin. Memang situ lihat. Memang situ lihat roh. Seperti itu nggak bisa kita lihat dari mana masuknya. Nah, kalau tidak bisa dilihat, kenapa Anda tanya roh itu masuk dari mana? Kan kamu bilang dari mana masuknya? Kamu yang bilang tadi, yang nanya dari mana masuknya? Hah? Iya, saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Bapak yang masuk ke dalam rahim Maria, betul? Ya. Berarti Maria melahirkan Bapak. Melahirkan Yesus. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Loh, tadi katanya Bapak masuk. Roh Allah masuk ke dalamnya. Jadi bukan Bapak. Aduh, gimana nerangkan ini? Iya. Katanya tadi Anda mengatakan Allah yang masuk ke dalam perut Maria. Nah, roh Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Nah, sekarang ketika roh Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria, ya. Bapaknya kemana? Allahnya di mana? Allah, aku dengan Bapak adalah satu. Oh iya, menyatu. Jadi menyatu masuk. Berarti masuk juga.
Masuk Memang juga. Berarti yang secara- masuk ya. Secara kemanusiaan kita, dengar, nggak sanggup menjangkau pikiran Tapi Anda Allah. menjangkau Ya. dari tadi. Anda mengatakan roh Allah masuk ke dalam rahim Maria. Itu Ya, Anda jangkau. Benar. Nah, masuk ke Apa dalam yang rahim tertulis Maria. yang di dalam firman Allah ini, di dalam kitab suci ini, itulah yang kami imani. Lebih dari situ kita tidak bisa Iya, kalau menguranginya. begitu tunjukkan di mana dikatakan bahwa Allah masuk ke dalam rahim Maria. Kan ini udah dikatakan Immanuel. Loh, Ya, Allah Immanuel bersama itu kita. nama orang. Bukan. Ya. Jadi Allah bersama dengan kita. Salah. Berarti sudah Iya, ada Allah itu di dalamnya. artinya Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Ya, Yesaya dia juga Immanuel. Yesaya Dia juga artinya Tuhan keselamatan. Yeskiel juga artinya Tuhan Nah. Maha Kuat. Nehemia juga artinya Tuhan penghibur. Yeremia artinya telah Tuhan Maha petunjuk, memberi petunjuk. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Samuel juga artinya Kembali nih. asma Allah. Itu. Nah, Kembali ke sekarang topik nih. Lanjut. ya. Kembali ke topik yang dikandung Bunda Maria apa sih? Ini dulu deh, jangan kemana-mana. Iya, menurut Maria yang dikandung itu apa? Jangan menurut Anda, menurut Maria. Kan Maria yang mengandung, bukan Bapak yang mengandung. Jadi yang lebih tahu tentang apa yang dikandungnya ya Maria lah. Roh lah yang masuk ke dalamnya. Tapi katanya apabila anak itu lahir, berikanlah namanya Yesus. Ya, yang saya tanya Maria, itu Yusuf itu yang memberi nama Yesus. Yang saya tanya Malaikat Maria. yang ngasih tahu sama si Yusuf. Saya tidak tanya tentang malaikat, saya tanya tentang Maria. Kan Maria lebih tahu tentang anaknya. Nah, apa Itulah kata yang Maria itu tentang memang- yang dikandungnya? Baik Tuhan, kalau memang itu keinginanmu, dia terima. Nah, maksudnya? Maksudnya dia menerima kandungan yang dititipkan oleh roh kepadanya, yang dititip roh itu kepadanya. Roh apa? Dia tidak menolak. Roh apa yang dikandung? Roh apa yang Roh dikandung? Maria? Allah, gimana? Iya, Maria, menurut Balik Maria, lagi. menurut Maria yang dikandungnya itu apa gitu loh. Yesus. Bukan iya, saya tahu yang dikandungnya Yesus. Roh apa yang dikandung itu? Roh Allah. Di mana Maria akui bahwa yang dikandungnya adalah Roh Allah? Kan malaikat Jibril sudah ngasih tahu sama dia, yang kamu kandung itu adalah roh. Jadi apa lagi? Loh, memangnya Tuhan. manusia itu kalau mengandung bukan mengandung roh? Manusia, kalau manusia yang dilahirkan itu adalah roh ciptaan. Ini adalah roh pencipta. Bisanya itu roh pencipta? Nah. Enggak lah. Kata siapa? Kata siapa? Ya kata firman. Di mana dituliskan dalilnya? Kan sudah ada malaikat Jibril lu ngasih tahu, yang kamu kandung itu adalah roh. Gimana? Mana ada Jibril? Jibril lagi bawa-bawa. Di mana dia katakan bahwa yang kamu kandung itu adalah firman? Di mana? Kan dia cuma mengatakan, Yusuf, jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandungnya adalah dari, nah bukan yang dikandung itu bukan Roh Kudus, tapi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Coba di dalam Matius 1 ayat 20. Ayat 18 aja dulu. Baca, monggo. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia tidak mengandung Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Ya, yang dikandung oleh Maria apa? Ya Roh Kudus, gimana? Kok Roh Kudus yang dikandung gimana sih? Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan mengandung Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dikandung oleh Maria itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus atau manusia?
Enggak beda. Kedua-duanya masuk ke dalamnya. Bagaimana Anda mengatakan kedua-duanya? Gimana sih? Masa Roh Kudus dikandung? Kemanusiaannya Yesus dan Roh Kudus di dalamnya. Tidak ada di situ dikatakan. Dia cuma mengandung dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus artinya Maria mengandung manusia. Informasi kandungannya ini bahwa dia akan melahirkan seorang manusia laki-laki, itu informasi dari Roh Kudus. Ya benar. Ya bukan Roh Kudus yang dia kandung. Yesus yang dia kandung. Ya, Yesus di dalam itu dirinya ada ilahi. Dari mana ke mana Anda mengatakan pada diri Yesus ada ilahi? Apa sisi keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjuk sisi keilahian Yesus satu aja. Ada enggak? Keilahiannya. Ada, saya bisa tunjukkan. Iya. Ada. Maksudnya Yesus bisa menguasai kandungan ibunya. Itu keilahiannya. Jangan bercanda, orang lagi serius ah. Sisi keilahian Yesus satu aja kalau Anda bisa menunjukkan, yang mana? Keilahiannya setelah ketahuan setelah dia lahir. Ya, apa itu? Ya, membuat mujizat-mujizat. Oh, jadi yang membuat mujizat itu ilahi. Ilahi. Jadi Musa membuat mujizat itu ilahi juga. Dia diberikan oleh Tuhan kuasa membuat mujizat. Kalau Yesus, kalau Yesus di dalam dirinya ada keilahiannya itulah yang membuat mujizat. Yang mana sisi keilahiannya sementara Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata kemanusiaannya. Lah, terus sisi ketuhanannya yang mana? Jangan kita samakan kita dengan Tuhan. Saya juga mengatakan jangan Anda samakan Tuhan dengan Yesus. Iya, karena Yesus itu bukan Tuhan. Roh kita dan roh Yesus sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa bedanya roh Yesus dengan roh Anda? Roh Yesus bisa membuat mujizat. Nah, kalau Tuhan memberikan izin kepada ya, kalau Tuhan kasih izin kepada Anda untuk bikin mujizat, bisa nggak? Kalau Tuhan mengizinkan, tapi kalau bisa tidak? Bisa tidak? Dalam dirinya bisa. Tidak bisa. Bukan, karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan Anda itu menodong sesuatu yang Yesus tidak akui. Yesus sendiri mengakui tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda selalu menuduh Yesus bisa dari dirinya sendiri. Yang mana yang benar, Anda atau Yesus? Kalau dia katakan aku bisa membuat segala sesuatu, itu menyombongkan diri. Nah, itu asumsi Anda. Berarti Yesus berbohong dengan mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Secara manusianya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Terus secara ilahinya mana? Bisa. Ya sama dengan saya berarti. Sama dengan Zulkifli. Saya juga bisa melakukan apapun secara ilahiyah. Ya, kamu bisa menghidupkan orang mati? Kalau ilahiyah saya ada. Nah, Yesus ada nggak sisi ilahianya? Ada di dalam dirinya. Mana buktinya? Mana buktinya? Menghidupkan orang mati. Itu atas izin siapa? Bukan atas izin. Kalau jangan Anda mengajari sesuatu yang tidak benar. Mau segala sesuatunya bisa. Karena dari mana ke mana? Adalah firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah. Asumsi lagi dia. Bukan asumsi. Itu Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Manusia. Tunggu, itu perkataan siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Kemanusiaan Yesus. Itu perkataan siapa? Nggak usah pakai jurus gereja. Saya tanya, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu perkataan siapa? Dia sendiri. Di mana dia tunjukkan itu perkataan? Bukan dia, dari kelakuannya, dari perbuatannya. Mana? Coba saya tanya nih, coba gunakan akal. Yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu siapa yang mengatakan itu? Yesus. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu kata siapa? Dia tidak berkata-kata, dari melakon. Melakon. Tahu pelakon?
Aduh. Melaporkan dari perbuatannya kita tahu, dari pekerjaannya dia tahu. Berarti yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja itu Anda kan? Kok Anda? Lalu siapa? Ya sekarang ini saya mengatakannya. Nah, kalau bukan Anda, siapa lagi yang mengatakan seperti itu? Tuhan Allah mengatakannya. Di mana dia mengatakannya? Di mana? Di mana? Saya tanya dulu, misi Yesus ke dunia. Enggak. Jangan dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda mengatakan sesuatu dengan tidak berdasar itu adalah pembohongan dan pembodohan. Sekarang saya tanya, yang mengatakan, loh, buktinya Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Siapa yang mengatakan Yesus bisa melakukan apa saja? Mau nginjili kamu, Mas Juma. Katanya itu dulu. Ayo. Siapa yang mengatakannya, dari kelakuannya, dari berarti itu hanya karangan Anda. Karangan Anda gimana? Lalu kalau bukan karangan Anda, siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus bisa membuat air menjadi anggur. Itu kata siapa? Dia mampu melakukan apa saja. Kata siapa? Yesus bisa menghapus dosa dan mengampuni. Iya, betul. Yesus bisa memindahkan biji mata Anda ke ketiak Anda. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah atas perintah Bapa yang telah mengutus aku. Tidak pernah menyombongkan diri. Iya, karena yang dia lakukan itu adalah itu nanti, Bang, misi dan visi dia. Baca kitabmu, Yohanes 17 ayat 7. Mereka semua sekarang tahu apa yang ada pada diriku itu bukan berasal dari diriku, tapi berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Nah, apa yang lebih hebat di dalam diri Yesus di antara semua mujizatnya? Tunjukkan. Menghidupkan orang mati. Ya. Ternyata menghidupkan orang mati itu bukan dari diri Yesus, tapi dari esensi yang telah mengutus Yesus. Nah, ayo tunjuk satu hal yang hebat dari Yesus yang berasal dari dirinya, bukan dari esensi yang mengutusnya. Tunjuk. Satu aja. Ketika dia dicobai oleh iblis. Apa kata dia? Sembahlah aku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata dia? Enyahlah engkau iblis. Sebab dia berkuasa mengusir iblis. Goblok tawa, goblok. Aduh. Kamu sanggup mengusir iblis? Aduh. Yesus. Saya minum kopi campur masako dulu, Bang. Ya. Sini saya lanjut. Jangan minum racun. Sini saya lanjut. Sebentar, 2 menit. 2 menit. Allahu Akbar. Ya, buat main-mainan aja. Buat lucu-lucu. Masya Allah. Astagfirullah. Siapa sih namanya? Antoni itu tadi. Antoni, sang pelantik Yesus menjadi Tuhan. Nantang-nantang. Iya, Pak Antoni. Pak Antoni. Apa? Pak Antoni. Waktu Yesus mengampuni dosa itu, ya posisinya sebagai Tuhan apa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Waktu Yesus mandi sebagai apa? Tertawa. Manusia. Bagaimana nak ketawa, Bang, kalau sakit gigi gini? Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, dia sebagai Tuhan. Astagfirullah. Ya kan itu ya? Tak level bang. Ntar dulu, biarin dulu nih. Enggak. Biarin belajar. Ini Santoni mau belajar. Silakan, Bang. Iya. Saya enggak belajar, udah tahu. Iya. Ya lu ajarin gue deh. Oh iya, udah. Sombong. Jadi mau belajar mau jelamar saya apa yang dipelajari? Udah diam. Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Woi, waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Ketika sebelum Jangan tertawa. Waktu gimana Anda ketawa kalau sedih kayak gini? Sebentar dulu, Banjol. Kasihlah. Kalau nggak mengerti pasti susah. Iya. Jadi bahan ketawa. Waktu Yesus mengampuni. Kalau nggak mengerti firman ya memang gitu. Iya, waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Waktu mengampuni dosa sebagai apa? Sebagai apa? Iya. Namanya mengampuni adalah Tuhan.
Oke, Tuhan. Makanya nggak bisa dipisahkan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan di dalamnya dan Yesus ada dalam dirinya. Iya, Tuhan. Waktu Yesus netek sebagai apa? Manusia. Terus Tuhannya kemana waktu dia netek? Aduh. Kalau kamu netek, rohmu di mana? Rohmu di mana? Waktu kamu netek, rohmu di mana? Itu jawabannya itu. Maksudnya kalau kamu netek, roh ibumu di mana? Bro, saya ulang. Oke, saya ulang, Bu. Rohmu di mana kalau sewadang kamu netek? Di mana rohmu? Dengerin dulu pertanyaannya, ini gampang ini. Waktu. Udah, Bang Handi, dia sudah jawab bahwa pada saat Yesus netek, rohnya atau Tuhan Allah itu Tuhan Bapa ikut netek. Oh gitu. Terus? Atau dipakai ini saklar nih. Kalau netek saklar on dulu. Enggak. Dia jujur kok. Oh jujur. Dia jujur. Dia mengakui bahwa bapaknya juga ikut netek. Benar kan, Bang Antoni? Tidak ada di situ dikatakan bapaknya netek. Tapi rohnya juga ikut. Gimana sih? Jadi kalau kamu netek sama ibumu, rohmu bisa nggak? Orang kan berarti sang bapak ikut netek, ya? Dikatakan rohnya menetek, nggak ada roh menetek. Gimana? Tapi kan faktanya Yesus ketika dia netek, pikiran tentang roh. Roh di dalam diri Yesus ikut juga ambil andil kan pada saat Yesus netek. Iya. Nah itu dia Sudah, jangan bilang netek apa segala macam. Roh di dalamnya, roh itu bisa netek apa enggak? Yesus bisa netek tanpa roh di dalam dirinya enggak? Bisa enggak Yesus netek tanpa roh di dalam dirinya? Namanya Tuhan tidak bisa dipisahkan sebelum program dia selesai. Program macam orang kuliah aja loh. Ada aja. Jadi benar bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ikut netek. Benar. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam Alkitab mengatakan ikut netek roh, nggak ada. Iya, ini secara analisa akal kan Anda mengatakan bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Membahas Allah. Buktinya Anda sanggup menjadikan Allah itu menjadi manusia, gimana sih? Apa yang tertulis di dalamnya? Allah bersama kita. Berarti dia Allah. Buset. Berarti yang netek ikut bersama dengan? Ya kan tadi Anda mengatakan Allah bersama kita. Berarti Yesus bersama dengan Allah netek. Tidak ada ditulis netek di situ. Tapi kan Yesus faktanya menyusui. Iya. Ya udah, kalau memang menyusui, ya menyusuilah di Yesus. Berarti rohnya ikut nyusu. Tidak ada ditulis di situ. Kalau saya nggak bisa. Iya, meskipun tidak ada ditulis, tetapi pasti rohnya ikut juga kan? Inilah. Saya katakan sama kalian ya. Sedikit. Enggak. Atau Anda ingin mengatakan roh pada saat netek dia keluar dulu. Minggir gitu. Minggir. Roh ya tidak seperti badan kita ini. Yang jadi pertanyaan. Ya pastilah. Yesus itu minggir. Lah itu Yesus jadi apa? Mayat dong itu, mayat hidup dong. Enggak punya roh. Iya. Siapa bilang mayat? Bro. Nah, kalau tidak mayat berarti rohnya juga ikut waktu netek. Benar nggak? Ini udah satu paket. Gimana? Oh iyalah, ya udah kita akui aja bahwa iya rohnya juga ikut netek, gitu aja kan? Satu paket. Kalau roh tidak seperti raga, beda pengertian. Dengar dulu, beda pengertian kalian roh dengan roh yang pengertian kami. Sedangkan di dalam kita. Kalau roh menurut pengertian Kristen apa? Kalau roh, kalau kalian kalau masuk surga dikasih bidadari. Oh iya dong. Hari dikasih menuntaskan maaf kata kesucian perempuan. Oh iya dong. Roh itu bisa bersetubuh ya. Oh iya dong. Oh iya dong. Enggak seperti surga lu. Emang di surga lu ngapain? Di surga itu tidak ada menyamai kebahagiaan
di dunia Kayak ini. mana mau bahagia kalau kau udah pensiun gak bisa tidurin istri lo? Bagi apa lo? Lo manusia lo. Loh, kemanusiaanmu itu, ragamu itu yang bisa bersetubuh. Kalau roh Iya, bisa bersetubuh enggak? Loh, gimana Loh, ceritanya? Gimana ceritanya roh bisa bersetubuh enggak? Nah sekarang manusia itu kalau hanya roh apa bisa disebut sebagai manusia? Kalau sudah di surga itu sudah Sudah apa? kayak seperti malaikat. Oh, Tubuh begitu. Tubuh kemuliaan. Itu di surga enggak? Itu berarti pesta seks. Ya, sekarang di surgamu pesta apa? Bersama Tuhan semua lonte, pusing tidak ada yang dipikirkan. Bahagia sekali. Tuhannya joget-joget. Terus kenapa Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya? Tidak ada itu. Salah tafsir itu. Salah tafsir pula, makanya jangan jadi umpan terjemahan. Salah tafsir itu kalau ada menjanjikan 100 istri, nggak ada itu. Loh, dalilnya ada kok. Dalilnya ada kok. Gimana sih? Salah tafsir itu. Ada bukan tafsir. Kitabmu dalam original teksnya mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Tertulis di mana? Ayo kawan-kawan, tunjukkan dalilnya. Tuh, ditunjukkan tuh. Matius 14 ayat 26 ya? Iya. Coba. Asik, 100 istri. Asik. Kalah muslim cuma 72. Iya, itu pun hadits lemah. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah ada dalam dirinya. Sebentar, Bu. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah ada dalam dirinya. Waktu Yesus netek, roh Allah minggir. Gitu. Jangan kayak gitu. Kasihan kali nih Bang ini. Santo. Ya. Memang roh itu enggak bisa netek. Roh itu gimana? Cara pengertian kalian roh gimana? Ya, roh itu nggak bisa nete, tetapi jasad nggak bisa nete tanpa roh, benar nggak? Benar. Bang Jul, terangkan dong 72 istri buat kita sebentar dulu, saya tertarik. Nanti aja itu Bang, nanti tunggu. Itu topik kedua nanti aku terangi Pak Nyoman. Enggak, soalnya kalau 72 istri. Ayat berapa ini? Ini kelarin dulu ini. Matius 19 ayat 29 ya? Kok bisa? Kan kenikmatan, Bang, itu kan iya, daripada 72. Ini dulu baru kita arahkan ke 72 bidadari ini dulu yang 100 istri dulu ini. Ya, janji Bang. Janji ya. 19. Iya, janjilah. Nanti meleleh liurnya nanti setelah saya jelasin. Di Al-Hadis. Ya, di Al-Quran apa di Al-Hadis? Kalau di Al-Hadis sih itu tafsir. Hadis kok tafsir? Iya, di Al-Quran enggak ada penguatnya enggak di Al-Quran? Enggak, ini dulu. Nanti tak jelasin itu. Okay. Ini dulu, akui dulu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri. Ngaku enggak? Ya, tanya aja. Matius 19 ayat 29 coba. Di TB nggak ada Pak, adanya di teks asli. Dihilangin di terjemahan barunya dihilangin. Ya, itu ada kata genaika. Matius 19. Di terjemahan lama ada nggak, Bang? Di terjemahan lama ada nggak? Di King James ada itu. King James ada. Bukan terjemahan lama bahasa Indonesia ada nggak? Terjemahan lama nggak tahu, kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oh iya, bahasa Inggris lah berarti. King James sama teks asli ada. TB aja dihilangin, nggak tahu alasannya kenapa. Kalau di original teksnya, ya ini yang lebih akurat. Kaipas hostis aveken aikes adelphos Adelphas disebutkan patera, bapak, kemudian matera, ibu, genaika, istri, tekna, anak, kemudian agrous, ya, lalu kemudian heneken, itu dikatakan hekaton palasiona, 100 kali lipat. Coba, jadi diberikan kembali
Di kerajaan Allah 100 kali lipat istri dan seterusnya. Itu original teksnya. Nah sekarang yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ya, tapi kasihan dia kan umat terjemahan, nggak ngerti teks asli. Nah itu dia makanya kita ajarin bahwa Iya, Yesus itu Tuhan Allah memberikan 100 kali lipat, bukan disebut di situ istri. Loh, Bukan. ada ini ayatnya. Gimana sih? Yang mana ini? Geneika itu bahasa Yunani. Artinya istri. Di TB nggak ada, Pak. Di LA Nggak ada memang, karena itu terjemahan. Aslinya Bapak lihat. Aslinya dong yang Anda baca. Gimana sih? Kalau bahasa aslinya ada. Ginaika Bapak itu yang sabar artinya ya. istri. Berarti Yesus menjanjikan Kami kepada umat Islam. muridnya. Di sini ayat Murid-murid 29 murid. mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Gimana ada di sini istri? Enggak ada. Itu tidak ada memang Pak, tapi baca Itu enggak ada. Nah, Original teksnya coba baca. Itu bukan bahasa, itu kitab dari barat itu. kadang-kadang bahasa ini seperti di bahasa Sunda, istri kadang-kadang disebut anak perempuan. Berapa istrimu katanya? Berapa anak perempuanmu? Gitu. Jadi bahasa Kalau itu anak- bisa Kalau bisa- anak di dalam bahasa Yunani itu artinya tekna. Kalau istri itu ginaika. Tapi di sini nggak ada disebut 100 istri, nggak ada. Nah ini Itu coba penafsiran original itu, teksnya ini. penafsiran. Ini kok penafsiran pula? Bujang semua Tafsir seperti itu. Kita nggak bisa menafsir Alkitab. Mintalah Rohul Kudus supaya kita mengerti akan firman Nah, Allah. oke, coba saya tanya Roh Kudusnya. Coba ini saya bacakan terjemahan baru ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anaknya, siapa satu orang yang tidak disebut di sini, orang yang paling terdekatnya di antara orang-orang yang disebutkan. Jujur, tanya coba Roh Kudus Anda. Kan sudah disebut ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yang disebut yang paling intim dengan kita, yang tidak disebut di sini siapa? Coba tanya original, tanya Roh Kudusnya. Siapa? Kalau Roh Kudus jujur ya istri. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus Anda ketika saya tanya, siapa keluarga intim yang tidak disebutkan di sini? Ibu, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak. Ada yang tidak disebut, disembunyikan oleh lai. Siapa? Coba, jujur. Maipok. Kalian tahu arti ayat ini? Oh. Larinya ke ayat. Sekarang saya tanya, Iya, siapa ini yang kan tidak ayat. disebutkan di sini? Siapa yang tidak disebutkan di terjemahan baru ini? Kenapa harus disebutkan semua? Di sini kan disebut anak. Ya. Ada anak, ada ibu, ada bapak, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Ini keluarga inti. Ada satu orang yang tidak disebut. Siapa dia? Nggak ada. Istri. Ada satu orang nggak disebut, nggak ada di situ. Nggak ada. Loh, anak-anak ini dari mana datangnya? Dari ibunya. Nah, mana ibunya? Kenapa nggak disebut? Ibu-ibu yang lain, anak-anak yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak. Itu makanya Anda ditertawakan. Kenapa Anda ditertawakan? Karena Anda selalu ngarang bebas. Sementara original teksnya jelas. Kaipas hostis apeken oikias adelpous adelpas patera matera egunaika etekna egrous heneken mau onomatos. Terus dikatakan hekaton plasiona 100 kali lipat daripada lemsetai kai seon aunoion kleromonisi. Percuma dia nggak ngerti. Percuma Saya nggak ngerti lu. Gini. Gini.
ayat ini semuanya tidak bisa kita terima dengan secara letterlate. Maksudnya di dalam ayat ini mengatakan, barang siapa mau meninggalkan bapak, ibu, anak untuk mengikuti saya, ya, untuk mengikuti saya akan berikan 100 kali lipat. Terus? Jadi bukan ayah dikasih 100 lipat, ibu dikasih bukan kayak gitu maksudnya. Terus? Maksudnya apa? Lambang ayah itu adalah pengayom, pembahagia. Terus kalau bukan maksudnya 100 kali lipat itu, kenapa ibu dihilangkan di Lembaga Alkitab Indonesia? Ada kan kenapa istri? Kenapa istri? Kenapa istri dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Ya. Apakah lebih utama istri itu daripada segalanya? Gimana? Kalau kamu sebagai suami, istrimu bikin apa? Aduh, enak aja. Kalau misalnya dia belum punya istri, loh ada anaknya, gimana ceritanya Om? Mana sih? Memang harus jangan diterima secara letterlate ini ayat. Ini maksudnya apabila engkau rela meninggalkan semuanya, harta, maka engkau akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat. Di mana itu terjadi dikembalikan? Apabila dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apabila dia ada di surga, nggak usah malu-malu, jujur aja. Ya, apabila dia menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis dia akan selamat, akan masuk surga. Dan diberikan 100 kali lipat is. Oh, istri nggak ada ditulis di situ. Original teksnya ada. Ginaika itu artinya istri. Percuma sih Banjur, karena dia nggak ngerti original teks ini orang terjemahan. Nah iya, makanya berarti bahlul dong. Jangan berkata bahlul, tapi ya goblok gitu loh. Oh ya udah. Berarti dongok dong kalau gitu, karena original teksnya tidak dipercaya, terjemahannya yang dipercaya. Itu namanya membodohi diri sendiri. Kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, si Jum juga goblok, nggak bisa mengerti. Ya. Karena firman Allah ini perkataan Allah. Tidak sanggup kita menguasai Allah, nggak bisa. 100% gitu. nggak bisa. Jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan 10 ayat, Anda percaya juga gitu? 10 ayat gimana? Nggak ada yang dihilangkan 10 ayat. Iya, itu contoh. Ya, saya kasih contoh bahasa Indonesia juga ada ejaan nggak usah. Faktanya kata Ginaika itu dihilangkan di situ. Oleh pikiran manusia. Ya, kalau misalnya bahasa Allah dijadikan kepada manusia, manusia tidak akan mengerti. Makanya dikasihkan ke bahasa manusia. Manusianya ini orang Ibrani diterjemahkan kepada bahasa Yunani itu juga bahasa manusia, Tompel. Jangan lu pikir bahasa Yunani itu bahasa malaikat. Tompel itu. Tahu. Emang bahasa Yunani itu bahasa malaikat ya? Bahasa dewa, Bang. Kenapa bilang bahasa malaikat? Bang Santo, sorry, siapa? Bang Santo Antonio ini enggak memakai mantra-mantra, enggak. Emang siapa yang pakai mantra? Emang siapa yang pakai mantra? Enggak harus bahasa asli gimana yang pertama sekali. Itu kata Anda. Enggak harus. Itu kata Anda kan? Enggak wajib. Bang, permisi mau tanya. Anda merendahkan derajat kitab Anda artinya. Permisi boleh tanya. Menghinakan kitab Anda sendiri. Menjunjung tinggi firman Allah ini. Kalau Anda menjunjung tinggi, Tompel, kalau Anda menjunjung tinggi, Anda tidak akan menghinakan original teksnya. Siapa yang menghina? Saya tidak Anda mengatakan tidak penting. Sesuai dengan kepercayaan mereka di sana, itulah kepercayaan mereka. Sesuai yang saya terima, itulah yang saya imani. Berarti Anda imani saja, karena mereka lebih tua kitabnya daripada Anda. Lembaga Alkitab Indonesia itu baru abad keberapa ada? Baru 70 tahun lebih itu ada diresmikan Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang kita terima. Lebih kurangnya. Iya, tapi kan Anda sudah ditunjukkan kebenaran. Kebenarannya di mana? Kebenarannya itu bahwa Matius tidak itu ada ditulis istri di situ.
Karena itu bahasa Yunani, Tompel. Tompel, tidak ada di situ istri. Itu ada Tompel di dalam Matius 19 ayat 29. Kalau ada bisa kita pertahankan. Kalau itu bahasa Yunaninya tertulis di situ ada. Saya bukan orang Yunani. Ya, tapi kan kitab Anda original teksnya Yunani. Itu urusan mereka. Berarti Anda merendahkan kitab Anda sendiri. Saya menjunjung tinggi firman Allah. Tidak merendahkan. Coba begini, Santo. Coba Santo Antonio yang bahasa Arab di sini nggak bisa. Lo kok bahasa Arab pula? Kau bisulan, kau punya otak rupanya ya. Orang bahasa Yunani dibahas dengan bahasa Indonesia. Sekarang gini. Bahasa Yunani sekarang gini. Aku pertahankan di sini. Saya bahasa Indonesia nggak bisa. Coba begini, Bahlul, dengar dulu. Kalau misalnya bahasa Batak aja dipertahankan. Ini kalau misalnya umat Islam lebih membenarkan terjemahan yang salah daripada bahasa Arab, kira-kira menurut kamu waras nggak umat Islam yang ada di Indonesia kalau dia mengatakan bahwa terjemahan lebih valid daripada original teksnya yang bahasa Arab? Waras tidak? Kalau memang menurut Anda? Kalau itu yang memang diimaninya, ya nggak masalah. Iman goblok namanya. Gimana sih? Jadi maksudmu enggak, saya tidak tanya. Maksudmu orang nggak buta huruf nggak bisa masuk surga? Maksudmu gitu? Bukan. Begini. Banyak orang yang nggak mengerti bahasa Arab. Tunggu dulu, Tompel. Dengarkan. Tahu itu nggak mengerti. Dengar dulu. Ini kita dengan Alkitab nggak bisa. Begini kawan, begini. Bahasa Al-Quran. Kalau dikatakan bahasa mantra, itu tidak benar. Kok bahasa mantra? Berarti bahasa Yunani ini bahasa mantra. Entel heng ente gitu ya? Memang itu kita imani. Berarti Anda mengatakan bahasa Yunani itu bahasa mantra. Sampai Anda tidak percaya. Kalau harus bahasa Yunani itu bahasa mantra ya? Kalau Anda tidak percaya ke bahasa Yunani. Kalau itu diharuskan, itu bahasa mantra. Tapi ini tidak diharuskan bahasa. Di mana dalilnya kalau diharuskan itu bahasa mantra? Pergilah ke ujung bumi, ke Samaria. Itu katanya. Jadi di ujung bumi itu bahasanya berbeda-beda. Apakah bisa diterapkan bahasa Yunani ke semua bahasa? Betul. Ini berbicara mengenai kitab suci. Ini berbicara mengenai kitab suci. Yang tidak sekolah, tidak mengerti bahasa Yunani. Apa nggak bisa menerima kebenaran? Dengar. Jangan Al-Quran di dalam firman nggak bisa. Dengarkan dulu. Kau atur Tuhan nggak bisa. Justru kamu yang mengatur Tuhan, Tompel. Saya tidak mengatur Tuhan. Buktinya Tuhan sudah mengatakan genaika istri, kamu katakan tidak. Mana ada istri di situ? Baca dulu. Subhanallah. Saya bukan orang Yunani, saya bukan orang Ibrani, saya orang Indonesia. Kenapa Tuhan mau orang? Nah sekarang kitabmu itu original teksnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Betul. Saya menerima Alkitab ini bahasa Indonesia. Saya tidak tanya kau, saya tanya kitabmu. Kitabmu yang dituliskan oleh Matius, dengar dulu, yang dituliskan oleh Matius itu. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Yang dituliskan oleh Matius bahasa apa? Ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bahasa apa? Bahasa masing-masing. Goblok nggak ngerti firman. Saya tanya Matius. Katakan bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Sebentar, saya dulu, saya kontrol dulu biar enak diskusinya. Sebentar, Mas Hadi. Kontrol. Ya. Bentar ya. Bentar, tak kunci dulu biar enak. Bentar. Mas Andi mana? Buka Mas Andi, buka. Antoni buka. Mas Zulkifli dibuka mic-nya, buka sendiri-sendiri. Yang lainnya aku tahan biar enggak semrawut. Antoni buka. Bang Antoni, Matius menulis kitab Anda dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, berarti kebenaran itu kalau kita ingin merujuk yang sebenarnya, kita harus kembali kepada bahasa kita sendiri.
Paling kita buka kamus. Aduh. Artinya ini. Rahang saya pegal ketawa, Bang. Ya jelas lah. Sini saya Karena coba kamu tanya. nggak mengerti Bentar, firman bentar. Allah. Kalau kamu mengerti Santo. tidak akan bertanya terus. Santo. Kalau kamu dihinggapi Santo. oleh Roh Kudus pasti Santo. mengerti. Apa burung? Iya, Santo. Ya. Santo. Ya. Santo. Itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke Indonesia dari bahasa apa? Dari bahasa, udah aku bilang tadi, Alkitab ini dulunya adalah bahasa Saya tanya dulu. Ibrani dan bahasa kamu Yunani. Diterjemahkan ke Kayaknya kamu semua nggak ngerti bahasa bahasa. Indonesia deh. Hah? Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, Perjanjian Baru bahasa apa? Ibrani. Perjanjian Baru Yunani. Iya, Yunani. Oh, jangan gemeter, Yunani. Gemeter, Dari gemetar. artinya dari Kok ketawa? Ada apa? ya. Jangan sok pintar kalian. Ya, bukan. Sekalian nggak mengerti firman, makanya ketawa. Bukan, Bang Santo Antoni, sekali-sekali juga Anda tertawa, nggak apa-apa lah. Ikut juga tertawa, kayak Yohanes Yusuf juga ikut tertawa kok. Anda tegang kali dari tadi. Meski Anda itu adalah gurunya pendeta, siapa? Pendeta Agung, tapi tertawa juga lah. Iya, tertawa lah sebelum dibaptis. Ikutlah juga tertawa, Bang. Sama-sama kita di sini. Jangan tegang kali. Iya, Kak. Firman Allah ini tidak boleh dipermainkan, tidak boleh Iya, tidak boleh juga dihilangkan, meski satu, tidak boleh dihilangkan meski satu kata, benar gak? Ini bukan firman. Kalau firman kita bahas, kita harus sopan, kita harus baik, kita harus tutur kata kita baik. Kalau merasa ini bukan firman Allah, cocoklah itu ketawa-ketawa. Kayak minum bukan yang lucu itu Anda gitu loh. Masa kitab Anda dituliskan, saya tanya, Matius menuliskan karya tulisnya pertama kali dengan bahasa apa? Anda mengatakan bahasa masing-masing. Kan bikin menggelitik, kita tertawa bahasa gitu loh. Yunani sesuai dengan Lukasnya. Lukas itu orang apa? Itulah Matius, Bang, Matius itu orang mana? Itulah bahasa dialah yang dituliskan awal mulanya. Kalau nggak salah Matius orang Pandeglang. Terserah Anda. Mau Pandeglang, mau apa itu terserah. Iya. Jadi Matius, Markus itu nama-nama orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Berarti dia lebih dipercaya daripada lembaga Alkitab Indonesia, bukan? Soal dipercaya atau tidak dipercaya. Tadi bahasa itu awal aslinya diterjemahkan ke semua bahasa. Kalau sudah diterima semua bahasa, itulah yang diimani. Lah, kalau tidak sesuai dengan original teksnya gimana? Tidak mungkin mereka. Kok nggak mungkin pula? Buktinya ini ada Ginaika, dihilangkan. Kita tidak mengerti sebenarnya itu bahasa Ginaika itu atau artinya apa yang sebenarnya. Kita nggak tahu. Udah nggak ngerti banyak, percuma. Ginaika itu artinya istri. Itu kan katamu. Kata mereka belum tentu. Kata siapa? Kata siapa? Mereka siapa? Ya, yang membuat kata-kata ini, kata Yunani. Aduh, abang ini memang pintar melucu deh. Anda berhasil membuat saya tertawa, Bang Antoni. Lucunya di mana? Bang Antoni kembali ke laptop ya. Yang lucunya begini, Bang Antoni. Waktu Yesus bermukjizat itu, apakah Roh Allah ada dalam diri Yesus? Waktu Yesus bermukjizat? Ada. Waktu Yesus netek, apakah ada roh Allah dalam diri Yesus? Ada. Karena itu tidak pernah tertulis menetek gitu, rohnya nggak ada tertulis. Jadi saya nggak katakan itu. Kalau berfirman ada, kalau netek nggak ada. Berfirman ada. Ya, Allah berfirman. Saya ulang dulu nih pertanyaannya nih. Waktu dia menghidupkan orang mati, apakah roh Allah ada dalam diri Yesus? Justru roh itulah yang
yang digunakan ilahi itu. Ada apa enggak? Ada. Ada apa enggak? Roh Allah? Ada. Pelan-pelan aja Bang, gak usah marah-marah. Iya. Bukan, dibilang sekali kenapa? enggak. Nah, kenapa waktu netek kamu nggak mau jawab tegas? Maksudnya gimana? Karena nggak ada tertulis menetek ikut rohnya, nggak ada. Balik lagi kalau berfirman ada enggak rohnya? Berfirman. Balikan berfirman, lagi. rohnya berfirman. Oh. Kalau netek? Nggak ada tertulis itu. Kalau roh berfirman ada nggak tertulis? Maka berfirmanlah Allah. Ada. Loh, yang berfirman Allah bukan roh. Mana sih? Allah itu adalah roh. Salah lagi. Dalilnya yang kemarin itu, yang Yohanes itu. Allah itu adalah roh. Nah, itu dari kupas. Itu terjemahannya salah lagi tuh. Salah di yang gampang-gampang aja. Yang ini enggak begitu ayatnya. Terus kalau waktu Yesus disalib, bro, waktu Yesus disalib apakah roh Allah ikut ke salib? Nah, disinilah yang saya terangkan dulu. Ketika Allah disalibkan, inilah terakhir misi dan ketika inilah, Allah disalib gitu. Inilah misi dan visi inti daripada Yesus datang ke dunia ini. Dengar dulu. Dengar dulu. Mau bertanya tapi diterangkan melawan. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak Guru. Kamu silakan bertanya tapi diterangkan, gimana maksudnya? Tapi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba. Kenapa nggak mengerti bahasa Indonesia? Nih. Oke, ini dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Yesus disalib, apakah roh Allah ikut dalam diri Yesus? Ketika Yesus disalib, inilah inti Yesus datang ke dunia ini. Saya nggak tanya tujuan. Dengar dulu, belum selesai saya bicara. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengarkan dulu. Iya. Saya ambil pulpen dulu Bang, saya catat. Kalau misalnya nggak cocok nanti kalau sudah selesai berbicara baru sangkal. Ya. Iya. Dicatat. Ketika Yesus disalibkan oleh Roma, ya, tentara Roma. Oh, disitulah penyanyi dandut. Disitulah. Bukan Roma kan? Bukan tentara Roma. Bukan Roma. Tentara Romawi. Tentara Romawi. Iya. Dicatat dulu salah ya. Tentara Romawi ya. Ketika tentara Roma. Yesus disalibkan di kayu salib, disinilah perpisahan antara Yesus dengan rohnya. Makanya dia katakan, Eli, Eli, Eli sabaktani. Allahku, Artinya Allahku. apa? Artinya? Allah, dengarkan dulu. Bukan Eli, 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 tapi Eli, lama. Lama sabaktani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika inilah perpisahan antara Yesus dengan rohnya. Bang Antoni, coba diulangi tadi apa Eli, saya mau catat. Apa katanya? Kamu lebih tahu itu. Kamu lebih tahu, udah tahu kamu tapi nggak paham itu aja. Ya udah, lanjut Bang, lanjut. Ketika itulah perpisahan antara Bapa dengan Yesus. Disitulah sedih ceritanya nih. Ya. Disitulah kemujizatan. Manusia semuanya ditumpahkan ke situ. Ketika itulah manusia tidak mengalami terpujilah. Belum selesai materinya, belum selesai. Terharu ini. Coba dengarkan dan tulis. Kalau nggak bisa ya kita aja. Dan tulis baik-baik. Oke, ya. Resapi baik-baik. Kalau Anda nanti bicara saya nyanyi-nyanyi bisa ya? Ya silakan Pak Tony, Topan lah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Siapa yang nyanyi ini? Sanum. Dia nggak sadar kalau tidak di-mute. Coba. Lanjut Bang. Saya catat ini Bang. Ketika Yesus menerima kematian, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah
Yesus menampung semua kematian kekal manusia itu. Berarti Islam juga ditampung juga. Barang siapa yang beriman kepada dia ditampung. Berarti bukan semua manusia, Bang. Bukan semua manusia tadi. Siapa yang beriman kepadanya akan ditampung kematian yang kekal itu. Jadi kira-kira menurut Anda, Bro, Anda jawab pertanyaan saya apa enggak? Menurut Anda ini? Pertanyaan apa itu? Lupa dia pertanyaannya. Ya kan rohnya ketanyakan gimana kan bersatu. Itulah dia berpisah roh Allah dengan Yesusnya, kemanusiaannya. Makanya dia katakan seperti itu. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi kok bisa Yesus ketika mengatakan Eli Eli lama sabachthani kok masih bisa ngomong, kan rohnya sudah keluar. Ada berapa roh itu? Ada 2 apa 1? Kan ketika mau keluar dia udah katakan apa misalnya ya contoh. Ya, kan manusia, dengar dulu. Manusia kalau mati ada bisa pesan-pesan? Gak bisa. Orang mati berpesan. Jadi maksudnya manusia, orang tua yang benar pasti dia pesan-pesan kepada anak-anaknya. Anak gini. Gitu. Tapi ini kan bukan berpesan. Yesus malah merepet dia. Memanggil. Mengapa kau tinggalkan aku? Karena berarti Bapak sudah pergi. Bapak sudah pergi atau masih ada di dalam dirinya? Iya kan ditinggalkan dia. Berarti kenapa dia masih bisa bicara? Berarti masih ada roh di dalam dirinya. Manusianya yang bicara. Berarti Yesus ada roh manusianya juga. Ada roh manusianya gimana? Bentar, diberi kesempatan mikir. Kan yang di dalam dirinya, bukan roh manusia. Iya, tapi kan roh. Iya, tapi kan roh Allah sudah pergi. Kenapa dia masih bisa berteriak? Tarik nafas. Inilah kemujizatan Allah. Mama. Betul. Mati bisa bangkit. Apalagi berbicara. Ya, tapi kan dia mengatakan, mengapa kau meninggalkan aku? Berarti dia sudah ditinggalkan. Tapi kenapa masih bicara? Secara manusia aja dia bicara. Loh, bukankah yang di dalam rohnya itu adalah roh Bapa? Ya, kan udah ditinggalkan dia. Ya, terus kenapa masih bicara? Manusianya. Kenapa masih hidup? Lah, kan tidak ada rohnya lagi. Begitu dia katakan itu dia mati. Ada bunyi teknya gitu. Iya, ada kan saklar. Oke. Saklar. Tolong hormati, dia penjelasannya sangat terharu. Iya, saya terharu. Iya. Betul. Antonius, itu roh Bapak itu kemana perginya, Bro? Mana perginya? Namanya Tuhan ya. Kemana perginya? Kemana kira-kira perginya? Istananya di mana? Menurut Anda? Kan dia pergi nih. Kan kamu berpisah nih. Kan ada perpisahan nih. Nah, kan saat perpisahan itu apa roh Allah pamit saya mau pergi kemana gitu? Itu adalah bahasa manusia ya. Kalau kita nggak tahu pergi kemana nggak tahu kita. Ya, itu bahasa manusia. Tapi Anda tadi dari Allah, dari Yesus. Tapi Anda kan tadi mengatakan berpisah. Iya. Ada yang ngomong bahasa manusia berpisah. Ya kemana? Ya kemana perginya? Namanya Allah bisa di mana-mana. Gimana sih? Kemana? Allah bisa di mana-mana. Mau di surga, mau di dunia, mau di apa itu terserah dia. Nggak tahu kemana kita. Dia pergi kemana? Nggak tahu perginya kemana. Pokoknya berpisah. Itu aja. Boleh saya kasih tahu perginya kemana? Tadi Mas Andi kan waktu itu keluar ya, rohnya keluar itu kan berbunyi tek gitu loh. Tek gitu loh, tek kayak saklar gitu. Saklar. Itu berapa MCV berapa volt itu, Mas Bro? Kira-kira aduh ini gawat ini. Bro, gawatnya di mana? Saya kasih secara manusianya pernah kalian lihat mati orang mengembuskan napas terakhir? Pernah. Pernah. Bunyi enggak? Enggak ada yang bunyi. Lu pikir apa? Berarti itu manusia belum sempurna itu. Kalau yang saya tahu itu berbunyi polifonik gitu. Dia akan bunyi.
Kalau bunyi itu ambulans biasanya yang lewat. Jangankan ayam juga terakhirnya tek gitu, pasti ada apanya? Ada bunyinya gitu ya. Terakhir geraknya. Terakhirnya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Waktu dikubur, Bro, Roh Allah apa ikut dikubur 3 hari 3 malam Roh Allah atau enggak? Enggak, gimana, dia Bro? berpisah. Dia berpisah. Kemana? Enggak ikut dikubur. Dia kemana Roh Allah ini? Pergi kemana dia? Roh Allah itu tidak terbatas, entah di mana dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Iya, benar juga ya. Suka-suka dia mau pergi makan pempek Palembang juga kan boleh. Udah dibilang Allah itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Iya. Tapi maksud saya pertanyaan gini bro, kok Roh Allah tega banget membiarkan Yesus mati 3 hari 3 malam? Kok Roh Allah kalau tega dia begitu, tidak tega membiarkan Yesus mati, berarti dosa manusia tidak bisa terampun. Kutuk dosa masih tetap dimiliki oleh manusia. Tetapi kalau dia tega meninggalkan Yesus mati, berarti kutukan dosa di dalam manusia sudah terampun. Jadi menurut Anda ini Roh Allah ini tega gitu? Tega ya? Tega enggak tega, harus dilaksanakan misi dan visinya. Iya, tega apa enggak? Tega apa enggak? Teganya hati. Ya, buktinya terjadi kan, berarti tega. Aduh. Buktinya terjadi, dia mati, berarti tega. Jadi, lo tinggal ulang, Roh Allah tega, ulang. Kan Roh sudah Allah terjadi, tega Yesus itu mati. Ya berarti, udah, berarti tega. Ulang dulu, Roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Ya ulang, ngomong. Kok ulang? Kamulah yang mengulang. Lo juga 3 SKS lo ngulang itu capek 6 bulan lo. Benar nggak bang? Iya, ayo diulang lah. Roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Tidak ada di Alkitab disebut Roh Allah tega, tapi dengan perjalanan ceritanya dia mati, tanggapan kita berarti tega ya, gitu. Jadi tanggapan manusia tega atau tidak itu terserah masing-masing. Tapi yang kenyataannya Yesus itu mati dan dikuburkan sebelum hari Sabat. Harus diturunkan dari kayu salib karena besoknya sudah hari Sabat, hari Kudus, hari Tuhan Allah. Jadi pas udah tega, terus ini waktu dia perpisahan, dia kira-kira bertemu kembali nggak nih? Ada perpisahan kan, ada pertemuan tuh, bertemu kembali nggak? Ketika bangkit. Di mana dia posisinya berarti? Bangkit Yesus. Dengerin dulu. Iya, makan itu sebelum mati dia, sebelum mati makan ikan sebelum mati. Makan tikus. Ya, coba cerita. Ketika dia bangkit dia kembali kepada tapi sebelum berangkat dia ke surga, dia sudah diubah menjadi manusia yang mulia. Saat perpisahan agak sedih tuh. Nah, saat pertemuan kembali kan mestinya bergembira. Coba terangkan saat pertemuan kembali. Silakan. Jangan sedih kalau perpisahan sedih, pertemuan gembira. Saya lagunya. Ayo terangkan. Saya lagunya Vita Mala. Ketika setelah 3 hari bangkit dari kubur, dia masih ada 40 hari di dunia untuk membuktikan bahwa dia bangkit kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan kecewa. Sesuai dengan nubuatannya, dia bangkit dan akan kembali kepada asalnya, dan dia buktikan bahwa sama seperti ditanya si Thomas. Hari apa dia pertemuan kembali itu, hari apa? Tahu nggak? Pertemuan sama siapa? Ya tadi kan berpisah Roh Allah sama jasad. Bangkitnya hari apa kembali? Begitu dia bangkit kembali sudah bertemu. Hari apa bangkitnya hari apa? Hari Minggu. Hari apa? Jam berapa? Hari Minggu. Subuh. Oh subuh bang. Subuh. Udah subuh. Iya. Jadi hari Minggu subuh ketemu ya. Pertemuan kembali hari Minggu subuh ya. Berarti habis imsak itu, habis imsak. Habis imsak, ya udah.
Tapi nggak puasa kan? Sepertinya Kenapa enggak. puasa? Dia waktu di Nggak dunia puasa. ini, Orang dia nggak sahur. Orang dia di nggak dunia sahur. ini selagi dia manusia diberikan contoh puasa. Oh, puasa. Iya, Berarti baik. waktu itu kan Kalau Siti dia sudah habis bangkit tidak ada mencontohkan puasa lagi, hanya dia memberikan menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya Contoh makan ikan murid-muridnya goreng. supaya murid-muridnya jangan ngambang imannya. Oke. Karena Oke, dia sudah baik. katakan Kembali begitu nih. aku Oke, udah. mati dan bangkit Udah. kembali, dan itulah yang dia Udah. buktikan kepada murid-muridnya, Oke. kepada si Thomas. Oke. Coba tunjukkan tanganmu ke lambung saya bahwa saya adalah Yesus. Iya. Pertanyaannya gini. Waktu dia makan ikan goreng, berarti Roh Allah ikut bergabung lagi dong. Setuju? Kapan dia makan ikan goreng setelah dia bangkit? Ada Bang. Aduh. Lukas Ada, 24 ayat 36 Itu sebelum disalib dia itu. Itu sudah. Gimana sih Bang ini? Sudah. Sudah. Sudah disalib itu, Bro. Sudah disalib. Baca dong. Lukas 24. Kan disalib. Ini aku ceritain dari awal ya. Waktu disalib berpisah. Waktu dikubur masih berpisah. Setelah bangkit kan bertemu kembali. Nah, waktu makan ikan goreng kan mestinya kan Roh Allah juga ikut. Setuju apa enggak? Ya, kalau berdasar dari Lukas mana itu? Lukas 24 Bang, ayat 36 sampai ayat 40-an. Gimana sih? Ya, dia banjulin jeli lagi deh pakai ayat. Capek saya ketawa. Kita ketawa dimarahin, tapi dia ngelucu. Gimana sih? Dimarahin bagaimana lucu loh. Iya. Dia ngelucu, giliran kita tertawa marah. Habis Gimana, itu, Bro? Habis imsak itu dia. Oke, waktu dia makan ikan goreng, Bro, tentu kan Roh Allah bergabung lagi sama Yesus karena dia hidup lagi toh. Setuju nggak, Bro? Lukas enggak ada 26 di sini. Bukan. Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai seterusnya. Coba dibuka Pak Antoni, dibuka dulu, baca baik-baik, telaah, terus ceritakan kepada kami, Pak, dengan perasaan yang gembira. Bang Antoni minum kopi dulu dah. Minum kopi biar semangat. Kopi itu haram bagi kami. Bos. Oh, kok bisa? Ada dalilnya enggak? Tubuhmu itu sedangkan alkohol aja dibolehkan di dalam kitab Anda, gimana sih? Tidak boleh. Haram. Alkohol aja boleh di kitab Anda, masa kopi haram? Dari mana dalilnya? Karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Terus Ya apa udah. hubungannya dengan kopi? Sementara alkohol aja boleh. Yesus ngajarin minum alkohol kok. Di dalam kopi ada kofein. Ada kofein. Kafein. Ya. Jadi itu termasuk ada racun. Kelvin. Ada si Kelvin boleh. Jadi ada racun di situ. Jadi kita tidak boleh membinasakan. Kalau alkohol boleh, Bang? Tidak boleh, haram. Alkohol boleh. Haram. Tapi ada perintah dari Paulus boleh. Tidak ada. Boleh. Ada. Kalau ada dalilnya gimana? Anggur maksudnya itu. Apa bedanya dengan alkohol? Anggur atau alkohol? Iya sama aja. Beda. Anggur itu kita makan buah anggur sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tapi alkohol itu sudah ada raginya. Aduh. Ya udah Ada ada raginya. Kembali ke topik. Udah kembali ke topik. Jadi maksud Pak Antoni itu sirup anggur mungkin ya, nggak sirup. Ya. Kembali ke topik waktu perpisahan. Aduh. Waktu perpisahan sedih. Giliran bertemu makan ikan goreng kok nggak seneng gitu loh. Coba terangkan dengan seneng. Ayat berapa teh? Ayat berapa? Lukas 24 tadi kan. Ayat 34 sampai seterusnya. Sampai ayat ke 53. Tentang Yesus makan ikan goreng itu, Yesus sudah bangkit. Enggak ada dikatakan makan ikan goreng. Ada, Bang. Ada. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan setelah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nggak ada makan ikan di sini. Coba ayat 41 ada nggak di situ di kitabnya? Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adalah padamu. Adakah? Di sini. Ya, adakah padamu makanan di sini? Jadi maksudnya di sini meyakinkan bahwa Yesus itu bangkit. Hanya itu aja tujuannya. 42 ada nggak? Coba. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi masalahnya di sini apa? Jadi Yesus makan ikan goreng. Kan dia membuktikan bahwa dia sudah bangkit kembali supaya murid-muridnya dia membuktikan dia sudah bangkit atau membuktikan bahwa dia bukan hantu. Iya. Dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kan tebakan bangkit atau bukan hantu, gimana sih? Kan tebakan apa itu murid-muridnya, hantu. Saya bukan hantu. Nah, buktikan kalau Anda bukan hantu. Ya, bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia menunjukkan dirinya seperti semula. Dengan cara bergabung dengan makan. Bergabung dengan mereka. Berarti dengan cara makan ikan. Iya, bergabung dengan mereka. Jadi, dia membuktikan dia makan ikan goreng itu untuk apa? Untuk menunjukkan membuktikan bahwa dirinya dia Tuhan. Kembali. Dia bangkit kembali atau dia bukan hantu? Dia bangkit kembali dan dia bukan hantu. Mana ayatnya? Sementara di sini murid-muridnya takut menyangka melihat Yesus itu melihat hantu. Iya, tanggapan murid-muridnya. Supaya muridnya tidak menganggap dia hantu, maka dia makan ikan. Bukan hanya makan ikan saja. Kepada si Thomas, minum madu juga. Tunjukkan telunjukmu ke lambung saya ini bahwa saya adalah. Ya, nah itu dia mau menunjukkan dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Menunjukkan dia bangkit kembali. Di mana dalilnya dia bangkit kembali? Ada-ada aja lah. Yesus itu bangkit kan? Gak ada diceritakan bahwa aku bangkit kembali, gak ada. Yang dia buktikan semua itu karena ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Iya, bahwa dia bukan hantu dan dia menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali supaya jangan ngambang iman-iman mereka. Jadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan dia atau diceritakan sebelum dia mati dan terbukti bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Di mana tertulis itu bahwa aku akan bangkit di hari ketiga? Saya nggak paham sih ayat-ayatnya. Cuman itu yang saya tahu itu. Tapi perlu kita acungi jempol jujur. Tapi nantang Zuma baru Anda paham ayat-ayat. Saya tantang. Tapi kenapa Anda nantang Anda tidak paham kitab? Kenapa nggak paham? Justru tadi Anda mengatakan, Anda ngaku barusan. Saya nggak paham kitabnya. Saya tidak hafal ayat-ayatnya. Tapi saya yang hafal, Anda tidak, berarti salah nantang orang dong. Baguslah kalau itu tahu kan, tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Hanya memanfaatkan untuk memprotes. Itu salah. Loh, bukan memprotes, saya meluruskan kitab Anda yang Anda salah pahami. Itu. Kalau kamu luruskan firman Allah, berarti kamu lebih paham daripada Tuhan. Loh, masa gimana ceritanya? Saya lebih paham dari Kristen sedunia tentang kitabnya. Bisa kau luruskan firman Allah? Berarti lebih hebat kau dari Tuhan. Bukan firman Allah yang saya luruskan. Yang saya luruskan adalah kitab Anda. Kitab saya itu firman Allah kan?
Bukan, kitab Anda Bukan. terjemahan buatan lain, bukan? Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kamu bahas lagi kalau memang bukan firman Allah ini. Percuma. Ya memang bukan lah, itu cuma terjemahan Kata siapa? gimana? Kata siapa percuma? Lah Anda yang mengatakan tadi percuma gimana Ya, sih? percuma kita bahas ini kalau Anda tidak percaya ini bahwa firman Allah. Loh, gimana ceritanya saya mau percaya lawang itu karya Lukas, karya Matius, karya Paulus, gimana sih? Saya percaya kalau itu adalah karya Yesus. Ada nggak Injilnya Yesus di situ? Ada nggak? Dialah Injil itu. Maksudnya? Yesuslah Injil itu. Di mana dikatakan itu Yesus? Bahwa aku adalah Injil. Yang diceritakan di dalam Injil siapa? Banyak yang diceritakan. Siapa? Seperti misalnya Tepolius lebih duluan mulia daripada Yesus. Yang pokok utamanya. Yang pokok utamanya Paulus. Matius, Markus, Lukas. Yang diceritakan di situ siapa? Ya, termasuk Paulus. Matius di dalam Matius 1 berapa? Coba dibaca. Matius 1 apanya berbicara mengenai silsilahnya Yesus. Dia anak Adam, dia anak Daud, dia anak Yesus manusia. Berarti Yesus adalah Injil itu. Iya, dan nabi palsu itu dinubuatkan membawa-bawa nama Yesus. Nabi palsu siapa? Nabi palsu. Ya, yang membawa-bawa nama Yesus, kata Yesus. Nabi palsu itu siapa? Nabi palsu itu ya mungkin pengarang-pengarang kitab ini, kitab Anda. Itu bukan dikarang, itu diwahyukan oleh Allah. Kalau diwahyukan, Allah kenapa memberikan melakukan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kalau dia diwahyukan, kenapa mereka menulis berdasarkan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kan mereka katanya wahyu. Sejaman dengan Yesus, Yesus berbuat kayak gini, mereka catat. Kenapa tulisan mereka berbeda-beda? Namanya manusia. Ya. Loh, katanya wahyu. Dengar dulu. Ya, contohnya. Si A melihat pada waktu dia melakukan ini, ini. Si B berarti mereka menuliskan berdasarkan penglihatan mereka, bukan berdasarkan perkataan Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara pengarang kitab Anda berkata-kata seenaknya mereka. Lakon Tuhan Yesus itu dah firman. Ya. Lakon Tuhan Yesus itu firman. Maksudnya gimana? Lawang Yesus sendiri menerima firman kok. Lakon Yesus itu adalah firman. Lakon Yesus itu adalah firman. Maksudnya kayak mana? Perbuatan Yesus itu adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu apa itu? Jadi, itu firman Tuhan atau sabda Yesus itu? Menjadi manusia. Tetapi ya itu perkataan siapa? Firman menjadi buku. Jadi tidak pada mulanya apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Firman Allah. Oh, di mana dituliskan situ bahwa berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan adiknya firman. Memang Jumi ini kayak TK cara pengertiannya. Katanya firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan semua. Jadi firman siapa lagi? Jadi Tepolius yang mulia, itu juga firman Tuhan. Dituntun oleh firman Allah semua. Bagaimana Anda mengatakan dituntun sementara mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan? Dituntun oleh roh itu. Kalau dituntun, mereka tinggal nulis, tidak perlu melakukan penyelidikan. Kalau orang yang menyelidiki itu ya tidak percaya kepada Tuhan itu. Lah buktinya Lukas menuliskan suratnya melalui penyelidikan, gimana sih? Dia menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak, dia menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikannya dia. Tidak ada itu. Baca kitab Anda, Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang mau nantang saya, gimana sih? Katanya mau nantang saya, Bang Antonius. Sampai S berapa sarjananya? S2, S3? Saya tidak sekolah, tapi kalau di bidang teologi saya yang mengerti.
Kalau dari tadi kepepet kayak gitu, kayak mana yang ngerti? Kepepetnya di mana? Nah ini Anda katakan Anda tidak ngerti kitab suci tadi. Saya bukan tidak mengerti, saya tidak hafal ayat-ayatnya. Nah saya lebih hafal dari Anda. Bagus, Coba saya bagus. tunjukkan. Lebih Minyak hafal. goreng aja nggak tahu loh tadi di kitab mana. Bagus. Yesus makan ikan goreng, bangkit atau sebelum jangan bangkit, salah Anda saja nggak tahu. Mengerti, jangan salah mengerti. Harus Loh, kita terima. Kalau yang hafal kitab Anda saja masih bisa salah, apalagi Anda yang tidak hafal. Gimana sih? Gimana? Ya udahlah. Ya, Ya Pak sama Lukas seperti orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat. Dia tahu semua hukum. Dia tahu apa. Tapi lakonnya nggak sama dengan keinginan Tuhan. Apa diterima Tuhan seperti itu? Nah sekarang sama ndak Tuhan mana yang menginginkan Anda? Tuhan mana yang menginginkan kebodohan bagi Tuhan? Iya, sekarang Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Tuhan mana? Iya. Mikir. Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Ya, Yesus? hanya satu Tuhan kok. Tuhan mana? Iya, yang mana? Tuhan itu yang mana? menginginkan Anda menyembah Yesus. Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Ya, Tuhan Anak, atau Roh Kudus yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Semua mereka itu satu esensi kan? Iya, Tuhan. Satu tujuan. Oke. Tunjukkan satu dalil di mana Tuhan mereka itu ada. bukan seperti manusia, si A, si B, si C. Kalau Anda sudah mengatakan mereka, berarti mereka jamak. Iya, jamak kealahan. Ya udahlah, terserah suka-suka kau aja lah. Sekarang saya tanya, mana dalilnya bahwa Allah atau Tuhan menginginkan Anda menyembah Yesus? Ada enggak? Ada enggak dalil? Kurang, tapi dikatakan ini yang engkaulah Allah dan engkaulah Tuhan. Benar apa katamu itu? Dia tidak menolak penyembahan orang-orang kepadanya, tidak menolak dan tidak menyuruh. Hanya iblis, sembahlah aku. Hanya Tuhan, iblis yang mengatakan itu. Kalau Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak ada itu. Ya. Oh, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu maksudnya apa? Iya, jangan ada ilah lain. Allah itu Allah, berarti Allah cemburu. Allah yang cemburu. Berarti harus hanya dia saja. Iya. Berarti dia gila sembah dong. Iya. Hanya Tuhan Allah yang kita puji, kita sembah, kita turuti perintahnya. Nah, jangan sembah yang lain. Kenapa? Iya, memang nggak boleh kita sembah yang lain. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Gimana? Dari mana ke mana Yesus itu Tuhan? Dari kesini ke sana. Dari mananya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Yesus sendiri menyembah kepada Tuhan? Dia menyembah Tuhan sebagai contoh ke dunia ini. Nah, ada nggak contoh? Bagaimana caranya kita menyembah tidak Tuhan? Contoh menyembah kepada dirinya? Ada nggak dia mencontohkan menyembah kepada dirinya? Mencontohkan kepada dirinya. Dia apa dia lakonkan itu, itulah yang kita contoh. Nah, ada tidak dia melakoni, dia menyembah kepada dirinya? Ada nggak? Ketika dia berdoa di Taman Getsemane. Dia berdoa kepada siapa? Allah. Kepada dirinya? Kepada Allah. Kepada dirinya? Jadi dia memberikan contoh kepada kita semua manusia. Untuk menyembah kepada dirinya? Gimana sih? Loh, jujur aja, gimana sih? Makanya saya katakan tadi, mau kepada dirinya, mau kepada siapa? Kepada Tuhan. Nggak boleh asumsi. Sekarang saya tanya, Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya atau tidak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dia mengatakan itu secara Yesus. Sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya? Tidak pernah dia katakan sembahlah diriku, enggak pernah. Itu secara Terus Anda mencontohi siapa menyembah Yesus kalau gitu? Katanya Yesus itu adalah contoh, memberikan contoh. Yesus memberikan contoh bagaimana caranya kita menyembah Allah. Nah, sekarang kalau menyembah kepada Allah, kenapa malah Anda menyembah kepada Yesus? Aduh, gimana? Kapan dibilang sembahlah Yesus? Kapan dibilang gitu? Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak?
Yesus kemanusiaannya, Tuhan keilahiannya. Oh gitu. Iya. Jadi ilahi itu pernah menjadi manusia. Yesus pernah menjadi manusia. Bukan Yesus lagi, Yesus memang manusia. Iya. Sekarang yang saya tanya, Bapak itu pernah menjadi manusia? Gimana aku bilang ya? Saya juga bingung. Iya, pertanyaanmu itu loh, bingung. Bukan bingung. Dari tadi sudah dikasih tahu. Bulat ya bahwa pertanyaannya. Roh itu bersama-sama dengan Yesus. Iya, tahu. Kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu mayat. Ketika pasti di dunia ini sebelum dia disalibkan. Terus setelah disalibkan makan ikan goreng. Setelah disalibkan, dia berpisah dengan Allah Bapa. Yesus itu selama 3 hari di perut bumi. Dan itulah misi dan visinya untuk menggantikan kematian manusia kepada kematian yang kekal menjadi bisa nanti masuk surga apabila beriman kepadanya. Karena sudah ditangguhkan. Sudah ditangguhkan oleh Yesus. Enak kali kalian. Iya. Enak kali ya. Tapi ketika Yesus datang, orang menanggung dosa masing-masing loh. Sebelum Yesus datang, Yesus pada saat dia datang, dia katakan bertaubatlah. Karena semua manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Anak tidak dihukum karena bapaknya, bapak tidak dihukum karena anaknya. Terus, tahu nggak ayat itu? Makanya mereka dulu sebelum Yesus disalibkan, dilambangkanlah domba-domba, masing-masing membawa domba. Setiap orang yang bersalah membawa domba untuk dikurbankan, menghapus dosa manusia masing-masing. Setelah Yesus ditiadakanlah hukum pengorbanan itu kepada Yesus. Jadi maka Yesus Yesuslah satu-satu dari awal mulanya manusia dan akhir manusia menanggung segala dosa itu. Jadi sekarang ini berarti Yesus jadi tumbal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya dan melakukannya. Jadi sekarang Anda mengaku, berarti sekarang Anda mengaku percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Maksudnya? Anda katanya percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Ajarannya atau apanya nih? Saya menuruti segala ajarannya dan beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ya, sekarang Anda beriman kepada ajarannya. Ajaran yang mana yang Yesus ajarkan sehingga Anda menyembah dirinya? Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau itu dari hukum Torah. Sekarang yang saya tanya, ajaran dari mana yang Yesus amalkan? Dari ajaran Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kan dia datang ke dunia ini sudah memberi contoh apa yang dia lakukan. Itulah yang kita... Iya, adakah Yesus contohkan supaya menyembah dirinya? Menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Loh, buktinya Anda tuhankan Yesus. Iya. Nah, adakah contoh Yesus seperti itu? Dan dia udah contohkan bahwa ketika dia hari Sabat, dia pergi ke sinagog untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada saat Yesus beribadah, dia menyembah kepada siapa? Dia memberi contoh. Memberi contoh, dia menyembah kepada siapa? Ketika beribadah itu tidak seperti menyembah patung, menyembah sujud-sujud. Enggak. Yesus menyembah kepada siapa? Hanya kata-kata saja menyembah, bukan secara penyembahan sujud. Enggak ada seperti itu. Buktinya Yesus berdoa, mengangkat tangan ke langit. Ya. Ya, itu dia berdoa kepada siapa? Dia memberi contoh. Demikianlah berdoa
Doa. Iya, dia berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Nah, apakah Yesus itu Allah Bapa? Di dalam dirinya bernaung kealahan itu. Bagaimana Anda mengatakan bernaung kealahan itu di dalam dirinya, sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya dia berbuat apa-apa bisa. Dan dia itu istilahnya tidak menyombongkan diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu atas perintah Bapa. Benar nggak? Bukan atas perintah dari kehendaknya sendiri itu. Tidak ada di perintah-perintah kayak gini enggak. Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih abang ini? Selalu saja sudah berjam-jam menantang Yesus terus Anda itu. Secara kemanusiaannya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang berarti bisa dia nah di mana dia mengatakan bahwa secara keilahian saya mampu melakukan apa saja. Ada nggak pernyataan Yesus itu? Buktinya dia membuat mujizat. Jangan berasumsi. Secara dia bisa ada membuat tidak? mujizat. Mujizat itu berasal dari Tuhannya. Secara manusia tidak bisa dia berbuat mujizat. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia adalah manusia. 100% manusia, 100% kealahan di dalam Yesus Kristus. Jangan 100% terlalu lebay. 1% aja sisi ketuhanannya mana? 100% kealahan ada. Jangan di dalam 100%. Bisa membangkitkan orang mati. Bohong Anda kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Tunjukkan. Dia bisa karena dia masih punya biji peler. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia itu 100% Tuhan? Berarti kalau ada sisi kemanusiaannya berarti dia bukan 100% Tuhan. Kalau dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak memiliki 100% Tuhan. Karena masih ada sisi kemanusiaannya. Secara kemanusiaannya dia punya peler. Secara kemanusiaan. Secara keilahiannya tidak dia punya peler. Iya, peler. berarti dia tidak 100% Tuhan karena dia punya peler. Allah 100%. Iya, karena dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak 100% Tuhan. Karena Anda hanya melihat sisi kemanusiaannya. Terus Anda melihat sisi ketuhanannya yang mana? Tidak sanggup melihat Tuhan. Mana sisi ketuhanannya Yesus yang mana? Sisi ketuhanannya menghidupkan orang mati, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menjadikan segala sesuatu. Itulah keilahian Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan, 200% kebul. Aku sudah boleh ketawa belum ya? 100% manusia, 100% Tuhan itu 200% ngibul. Bang Sul, aku sudah boleh ketawa belum? Boleh. Bang Tony juga udah dari tadi ketawa kok. Cuman pegangan di pohon jadi enggak kentara dia. Sebenarnya dari tadi dia tertawakan dirinya itu, cuman malu-malu aja ngaku. Iya, betul. Masa Tuhan yang punya biji peler gimana sih? Bang Antoni ini dia punya. Hah? Secara kemanusiaannya dia punya. Karena disebutkan melahirkan seorang laki-laki, berarti punya peler. Kalau disebut melahirkan secara perempuan ya dia punya peler. Tapi punya peler. Jadi punya apa? Punya momok. Aduh, Tuhan Anda lucu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita Tuhan Anda lucu. Allahu Akbar. Ya Tuhanmu yang lucu. Kalau Tuhan kami benar. Benar dari mana? Tuhan ada pelernya. Bahas dulu Tuhanmu. Kamu kenal Tuhanmu enggak? Jum, kau kenal Tuhanmu enggak? Oh, kenal. Gimana bentuknya? Oh, dia nggak bisa digambarkan karena dia adalah Tuhan. Bisa. Dari mana kau terima dia kalau dia nggak kenal? Loh, dia menciptakan alam semesta ini. Tidak kenal, tidak sayang. Sesudah kenal baru kenal dong. Makanya kami sembah. Kenalnya di mana? Ya jangan kamu sok-sokan Tuhanmu aja nggak kau kenal. Oh, kami kenal Tuhan kami. Kenalnya di mana? Tuhan kami itu bukan makhluk sama seperti Tuhan Anda salaman, kenalan, ikut di sensus penduduk. Jadi apa Tuhanmu itu apa? Bisa nete itu Tuhan Anda. Tuhanmu itu apa? Coba. Tuhanmu apa? Tuhan saya esensi pencipta alam semesta. Zat cair, zat padat, zat apa? Oh, itu Tuhan Anda, Tuhan Anda. Tuhanmu gimana?
mana? Coba. Tuhan Anda secair, sepadat, Tuhanmu satgas, kemarin Yesus ceritakan kentut. dulu Tuhanmu. Kamu kan sudah tahu kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus, sudah tahu kan? Kalau Iya, Tuhanmu Tuhannya gimana kan bisa coba? kentut. Tuhan Kristen kan Tuhan bisa saya adalah Tuhan yang menciptakan Yesus, yang Yesus pun menyembah kepadanya. Caranya menciptakan Tuhanmu itu gimana? Nggak bisa saya terangkan kayak mana caranya Berarti nggak menciptakan. punya Tuhan kamu. Siapa bilang? Kenapa Anda mengatakan nggak punya Tuhan saya? Karena Anda nggak bisa melihatnya gitu. Lah, dari mana kamu tahu bahwa menciptakan Tuhan itu gimana caranya? Oh jelas alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin diciptakan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri diciptakan. di surat Berdasarkan kemahakuasaannya dia. Kuasanya gimana? Kuasanya maha kuasa lah yang namanya Tuhan. Hanya ngomong-ngomong doang. Memang Tuhan kayak gitu. Tuhan itu memang gitu. Jadi maksudnya Tuhannya itu mau kayak mana? Mau kayak Yesus gitu. Kan kalau kami kan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jelas. Nah, itu yang menciptakan siapa? Itu yang menciptakan siapa? Dengan cara apa dia menciptakan? Firman. Coba. Ya sama berarti. Sama gimana? Ya sama berarti. Tuhan kami hanya mengatakan kun fayakun. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu Tuhan kami menciptakan seperti itu. Yang berkatakan siapa? Ya Tuhan kami lah. Tuhan langsung. Ya dong. Melalui Jibril kan? Enggak. Melalui Jibril kan? Enggak. Di langsung Tuhan mengatakannya? Di mana? Ayatnya di mana? Lah kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ke gunung di gua Hira. Disitulah dia terima. Katanya berdasarkan Jibril. Itu wahyu yang datangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah dia bertapa di sana, bertapa di gua Hira. Yang penting jangan bertapa di Patmos. Setiap nabi menerima di gunung, bukan di gua. Kalau di gua itu tempat kelelawar. Elisa menerima wahyu juga di goa. Enggak. Kalau ada dalilnya gimana? Dia menerima di bukit. Kalau di gua itu juga si Muhammad enggak nanya siapa yang datangnya itu, Jibril atau siapa, enggak tahu dia. Pasti lalu dia tanya kepada istrinya. Jadi maunya kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Maunya gitu. Maunya gitu. Memang tapi Tuhan memberikan dia pengajarannya supaya orang mengerti siapa Tuhan itu, bagaimana cara menyembah, bagaimana cara menuruti perintahnya itu. Yang mestinya mengajarkan itu Yesus atau Paulus? Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, siapapun menyampaikan firman, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngarang bebas lagi Anda ini. Ngarang bebas. Bukan nggak masalah, karena Tuhan itu mengatakan ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajar palsu. Andalah itu nabi palsu. Kalau nabi palsu itu mengajarkan menyembah manusia. Enggak. Jadi menyembah Tuhan. Loh. Iya, Anda mengatakan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda maksud manusia. Bahkan ada Tuhan yang burung merpati, roh bertanduk 7 dan bermata 7 pula tuh Tuhannya. Itu nabi palsu itu yang ngajarkan yang kayak gitu. Apa yang bertanduk 7? Enggak ada yang diajarkan bertanduk 7. Lah, Wahyu 5 ayat 6, roh Tuhanmu itu bertanduk 7 dan bermata 7. Aduh, kalian tidak tahu letter dengan perumpamaan dengan Anda tahu kitab ayat aja nggak tahu, sok-sokan mau ngajarin saya. Yang membedakan, lihat dulu, yang membedakan Anda dengan saya, Anda membaca kitab Anda dengan iman, saya membaca kitab Anda dengan akal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sanalah Elia masuk ke dalam gua bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Elia langsung ke sorga, tidak melalui kematian. Dan dia di goa, didatangi oleh firman Tuhan.
Bukti Anda buta terhadap kitab Anda. Anda harusnya jadi murid saya, Antonius, bukan bukan malah nantang-nantang saya. Iya, Jadi murid saya aja, gratis. Saya tidak kasih bayar, saya tidak pungut biaya. Anda belajar ke saya 1 tahun. Belajarlah dengan saya supaya kamu mengerti firman Allah. Kamu nggak mengerti. Loh, saya mau belajar apa samamu? Biar mengerti apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jadi muridmu. Kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ? Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itulah Maha Kuasa. Oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya kepada siapa yang pada waktu itu mendengar. Nah, ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya bangsa Israel pada waktu itu. Oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, saya tanya, ada tidak seruan? Ada. Yes. Mana? Coba. Ada. Mana? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan? Yesus, dalilnya. Ada di Alkitab itu, ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ya termasuk semua bangsa. Di ujung kuku kali Om. Makanya sedangkan bangsa Israel tidak menerima Yesus. Sekarang Yesus berseru di dalam Markus 12 ayat 29, ayat 49, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Seruannya kepada Bani Israel. Seruannya kepada Bani Kristen ada nggak? Ada. Coba, apa bunyi ayatnya? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana dituliskan dalilnya? Saya lupa, Bang. Matius 28 ayat 19 ya maksudnya ya? Atau Markus 16 ya? Ayat 9 dan seterusnya ya? Nggak hafal. Makanya aku bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Lain muridmu. Mungkin untuk apa? Mungkin ayatnya di situ, mungkin suratnya dan ajaranmu itu ajaran sesat. Loh, kamu jadi murid saya ngajarin gospel, bukan ngajarin Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Iya bener, Alkitab sesat. Ngaku-ngaku kamu penginjil jalanan. Setuju saya. Ngaku-ngaku penginjil apa arti Injil? Alkitab sesat katanya. Injil itu adalah memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Bang, aku nanya deh Bang, sedikit aja Bang. Kamu ajaran sesat. Jangan ajarin orang. Tolong moderator orang ini dimasukkan ke daftar murid saya. Nanti dibuatkan hari apa, saya bimbing dia. Saya tiup telinganya Roh Kudus sampai kuping, ya. Kasihan orang ini kalau dibiarkan sesat. Aku ikut. Kamu yang sesat, bukan saya yang sesat. Kamu yang sesat. Jum, kamu yang sesat. Ngerti kan? Saya kasih gratis, nggak usah bayar, serius. Nggak ada perpuluhan kalau belajar sama saya. Makanya jangan kamu seolah-olah mengatakan kamu penginjil jalanan. Kamu cukup belikan saya pisang 1 sisir dengan kopi campur masako. Gratis kok. Nggak perlu. Anda butuh saya terapi. Anda nggak ngerti apa-apa. Kasihan kalau dibiarkan. Kasihan kalau Anda dibiarkan kayak begini, tersesat. Kasihan. Kasihan anak istrimu tersesat kamu ajari. Taurat kamu itu. Kamu ngerti seruan Yesus aja nggak ngerti. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel aja Anda nggak ngerti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku atau mengenal aku sebagai utusanmu. Anda nggak ngerti. Jadi Anda pantas menjadi murid saya. Saya punya niat baik sama Anda.
Anda. Ajarlah Anda orang-orang yang tidak saya menjadi doakan sesat, supaya boleh. Anda itu Kalau saya- dibimbing sama Roh Kudus dengan baik. Kalau Anda saya belum tidak tahu perlu apa-apa kau gitu. ajarin Tapi apa-apa. syaratnya Bagi Anda saya harus nol disunat bagi saya kamu dulu. itu. Nol. Anda Tidak harus mengerti. disunat dulu, ya itu syaratnya mau jadi murid saya gitu. Apa Disunat. pelermu itu bisa Saking dibawa ke surga? paniknya dikatakan Alkitab Ya. sesat itu loh. Jom, bisa pelermu itu kau bawa ke surga? Asik marah, asik Hah? marah. Jangan marah, Lah, orang asik ngegas. saya punya niat baik nggak Membicarakan untuk. secara lahiriah, bukan secara rohaniah. Harusnya kamu tanya itu kepada Allah yang Kepadamu. mewajibkan hukum sunat kepada Bani Israel, jangan kepada saya. Karena itu adalah Ketika perintah Yesus kekal datang ke Allah. dunia ini, ada dua, Hmm? hukum sunat dengan hukum kurban ditiadakan. Tetapi Kata- hukum-hukum Tapi yang kalau dia lain, udah belajar, saya itu di datang dunia ke orangnya. dunia ini bukan Di rupiah untuk dulu. meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan. Nanti kalau Itu sudah kata Tuhan jadi Yesus. murid saya, Anda akan malu. Tidak perlu. Betapa dulu Tidak perlu, Jom. bahlulnya saya Ajarilah ya. orang-orang yang buta. Ya. Sebelum saya menjadi muridnya Zulkifli, betapa bodohnya saya waktu itu. Alah, kau yang Betapa bodoh, nggak tahu bahlulnya apa-apa. saya waktu Hanya itu. menghafal aja. Membedakan antara garpu dan sendok aja pada waktu itu belum tahu. Alhamdulillah begitu jadi Siapa? murid murid Aduh. Zulkifli, saya Sayang sudah kamu bisa mengerti tapi tidak membedakan paham. antara Kamu Tuhan mengerti dan tapi tidak hantu, paham. Cobalah antara paham. manusia Minta dengan Rohul Tuhan. Kudus supaya mengerti akan Bang, firman Bang, Allah Bang, ini. Yang nyuruh nyembah Yesus siapa Iya. Om? Antonius ini muridnya Manuk Bulu kali Bang. Bukan, dia muridnya Pendeta Agung. Oh iya. Saya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid Yesus. Saya murid Ada. Yesus. Guru Yesus pernah mengajarkan makan babi. Saya tidak makan babi. Oh, kalau nyembah Yesus pernah guru mengajarkan. Tidak pernah dikatakan sembahlah aku, tidak pernah itu. Hanya iblis Terus yang mengatakan kenapa? seperti itu. Terus kenapa Anda Saya menyembah Yesus? mengikuti jejaknya karena dia adalah firman. Oh, berarti Firman Anda yang kalau hidup. mau mati Anda disalib juga. Mati di saya bagaimana? Loh, Anda katanya Tolol banget mengikuti kamu itu, Yesus. Ya. Katanya mengikuti Yesus. Yesus Iya, saya disalib. mengikut Yesus. Nah, terus kalau mati Anda harusnya disalib juga dong. Katanya mengikuti Yesus. Gimana? Yesus mati di kayu salib adalah misi dan visi. Tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Oh, Ya, gitu. Jadi dia harus mati karena harus menyelamatkan manusia gitu. Harus mati. Apa bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh paganisme Romawi Yunani? Arius datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Plato datang untuk menebus dosa manusia. Krishna datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa bedanya dengan konsep ajaran Anda? Kata siapa dia menebus manusia? Loh, makanya Kata siapa? Itu pada umumnya orang yang disalib adalah oleh karena kesalahannya sendiri. Seperti yang di kiri kanan oleh Tuhan Yesus itu, mereka oleh karena melanggar hukum adat, hukum negara, makanya mereka disalibkan. Tapi kalau Yesus mereka tidak hanya terkutuk. menebus manusia dari dosa. Tapi mereka tidak terkutuk. Memang tidak terkutuk. Kenapa Tuhan Anda mereka terkutuk? Karena ditimpahkan kepadanya segala dosa manusia. Makanya dia terkutuk. Enak kali kau. Enak. Kau yang berdosa. Pengikut Yesus itu enak. Kamu yang berdosa, Yesus yang nanggung. Hanya si Muhammad. Kamu yang berzina, kamu yang berzina, kamu yang mencuri, kamu yang merampok, loh Yesus yang menanggung. Nggak bisa diselamatkan, selalu solawat. Doakan Muhammad supaya diterima di sisi Allah. Kami tidak. Iya. Yesus menyelamatkan, jadi selamat. Di mana dia katakan itu? Apanya? Di mana? Di mana dia katakan bahwa? Di mana dia mengatakan bahwa dia mati untuk menjamin para pesina, para perampok, para pembunuh, dosa-dosanya di tiang salib. Di mana dia katakan itu? Dia katakan itu. Datanglah hai engkau berbeban berat. Aku akan melepaskan dan melegakan engkau. Jadi semua apabila kita punya dosa, punya beban, punya apa, datang kepadanya, dia akan meringankan kita. Oh gitu. Iya. Jadi
Jadi Anda berzina, Anda memperkosa, membunuh, itu bisa ditanggung sama Yesus. Waktu kamu membunuh berzina dalam keadaan Saya tanya Anda kan yang mengimani. Iya, Ketika biar Anda bisa kau terapkan ilmu itu. Ya, iya, makanya saya tanya, ketika Anda sodomi ayam, apakah Yesus mengampuni dosa Anda? Menebus dosa Anda? Manusia, dengar dulu ya. Manusia berbuat Ya, saya tanya dulu gimana sih? Iya, sekarang dulu. Ketika Anda menyodomi ayam, apakah Yesus menanggung dosa Anda? Kalau yang normal-normal aja. Oh ya, sorry. Kalau Anda menyodomi, oh iya sorry. Ini mulut juga. Itu udah lewat batas itu. Iya betul. Kalau Anda menyodomi seseorang, apakah dosa Anda itu ditebus oleh Yesus? Iya. Lihat motifnya. Kalau suka sama suka, dia diampuni, ditebus. Satu. Apakah itu oleh karena nafsu? Apakah itu oleh karena keadaan? Ya. Contoh, dengar dulu. Jangan ketawa. Bagaimana itu karena keadaan? Kok bisa? Maksudnya? Masuk ke keadaan. Contohnya. Kalau dan udah pernah merasakan, tetapi di suatu waktu dia tidak pernah merasakan lagi, tidak pernah merasakan lagi seperti itu, daripada hormonnya naik, daripada hormonnya naik ke atas menjadi gila, mana lebih baik melanggar hukum daripada dia gila. Coba. Berarti boleh sodomi? Bukan boleh. Memang tetap berdosa, tapi melihat motifnya. Jadi boleh. Tujuan bukan, tidak ada yang saya bilang boleh. Tapi sah-sah saja dia lakukan itu, bisa diampuni gitu. Kalau dia datang kepada Tuhan dengan menyadari perbuatannya itu salah, bisa diampuni. Daripada dia gila, lebih baik dia sodomi. Daripada dia gila, lebih baik dia karena Tuhan memberikan kebutuhan manusia. Iya, jadi lebih baik dia sodomi daripada gila. Lebih bagus dia kawin sah. Jangan dia sodomi istri orang. Iya. Jadi tadi yang melakukan sodomi tidak diampuni Yesus. Tidak ditebus. Kalau misalnya sudah pekerjaan dia seperti itu, besok kerjakan lagi, bertobat, besok bertobat, itu Tuhan angkat tangan, tidak mau mengampuni. Menyerah gitu ya. Menyerah. Tapi kalau cuman sekali boleh, nggak apa-apa. Dimaklumi. Lihat situasi dan kondisinya. Iya, kalau situasinya nggak ada yang lihat boleh. Jangan seperti kalian haram minum alkohol, tapi kalau obat bisa, itu tidak boleh. Beda. Yang barusan Anda sebutkan, yang Anda sebutkan tidak boleh. Tapi kalau keadaan bisa. Tadi Anda mengatakan daripada gila lebih baik. Namanya jiwa. Assalamualaikum Bang Hidayat. Namanya jiwa. Waalaikumsalam. Saya izin ketawa. Pastilah ketawa kalau tidak mengerti. Iya. Pokoknya jangan sodomi ayam, itu boleh. Sudah disuruh kami ngerti, makanya ketawa, bro. Di luar batas kalau menyodomi binatang itu. Di luar batas. Kalau manusia nggak apa-apa kan? Daripada dia gila mending dia nyodomi ayam. Daripada istri banyak 24 gitu kan repot mengawini 6 umur 6 tahun. Iya, yang penting jangan 100 istri, Bang. Enggak itu. Yang penting jangan 100 istri. Yang penting jangan 100 istri. Jangan seperti Daud juga istrinya. Jangan mencelah yang agak buku orang lain. Lihatlah bukumu dulu sendiri. Jangan mencelah ya. Di mana buku itu? Buku apa maksudnya ini? Buku apa ini? Ya. Normal nggak mengawini umur 6 tahun? Normal? Normal. Waduh. Yang tidak normal itu
membunuh Tuhan. Kenapa? Bisa ketawa juga dia. Bisa udah ketawa balik dia. akal, udah balik akal enggak? Baik. Nah, sekarang udah datang haidnya. Sebentar dulu. Sekarang Sekarang begini kau katakan itu mengumbar nafsu. Iya, sebentar dulu. Soal wajar enggak bisa gitu. Nah, tadi katanya boleh, kalau keadaan boleh sodomi. Sekarang menikahi anak usia 6 bulan enggak boleh. Saya tidak katakan boleh, saya katakan boleh. Anda tadi mengatakan daripada gila. Iya. Daripada gila lebih baik. Itu tergantung masing-masing. Keadaan. Ya, masing-masing. Kalau memang tadi itu Anda mengatakan tergantung keadaan. Keadaan juga. Jadi boleh. Tergantung keadaan juga. Bukan boleh, dilarang. Dilarang. Tapi oleh karena dia butuh sekali, dia lakukan itu dan datang minta maaf kepada Tuhan, jangan mengulangi lagi kesalahannya, ya dimaafkan oleh Tuhan. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi boleh. Daripada gila. Daripada gila. Nah, itu pertimbangannya. Oh ya. Pertimbangannya. Itu pertimbangannya karena Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Oh, jadi boleh karena Tuhan itu Maha Pengasih maka boleh melakukan itu semua. Saya tidak katakan boleh. Tapi kalau dia melanggar itu hukum pribadi masing-masing. Oh, daripada gila gimana? Daripada gila aku bilang tadi. Hukum itu tidak boleh, jangan berzina. Itu hukumnya. Tapi kalau dia melanggar, kau bilang daripada gila kau bilang daripada gila kan itu pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak mau dikompromi. Oh, jadi manusia. Jadi Tuhan bisa diatur. Mas Andi, Tuhan tidak bisa diatur. Mas Andi ke ruang utama dulu, cepetan. Iya. Tapi juga boleh kau sodomi daripada kau gila. Jadi sah ya kawan-kawan, Pak Antoni ini biar jadi murid saya. Nanti tolong dikasih jadwal. Pertama nanti saya akan ajarin dulu tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apa yang kamu tidak tahu supaya dia paham gitu. Jangan hanya letter-letter. Boleh ya Bang Sul ya? Ya. Gak apa-apa kan? Saya mewakili Bang Sul boleh. Saya mewakili Bang Sul boleh. Ya, didaftar aja namanya, minta nomor HP-nya, nanti saya incilin beliau. Karena kasihan kalau dia dibiarkan liar seperti ini, kasihan. Tapi perlu dites dulu nggak, Bang? Saya rasa sudah cukup. Ini saya katakan, Saudara, tidak boleh kamu sebutkan kamu penginjil. Injil itu apa? Bang Antoni. Saudara Antoni ini perlu dibimbing. Kasihan kalau dibiarkan liar di luar sana. Kamu yang perlu dibimbing. Kalau saya sudah mantap iman saya. Kasihan sekali kalau dibiarkan. Makanya tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin kamu masuk surga. Masuk surga itu apa gampang masuk surga itu? Jembatan Siratal Mustaqim. Ya, Siratal Mustaqim. Jembatan ini rambut dibelah 7. Sanggup enggak? Daripada onta lebih mudah masuk lubang jarum, gimana itu? Bisa enggak onta masuk lubang jarum? Umpama mustahil kali ya sama, itu juga umpama. Umpama gimana? Jembatan Siratal Mustaqim. Aduh, ya sama. Iya, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Nah, itu gimana? Itu umpama. Umpama pula. Ya, sama umpama juga lah itu. Gimana kau ini lah ya. Itu makanya tolong didaftar. Jadi jangan disalahkan. Saudara kita ini untuk jadi murid saya, ya. Bang Antoni Alkitab orang. Nama teleponnya ada, tiap hari nantangin itu. Iya, Bang Antoni daripada kau ngomel-ngomel tak terarah. Daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, mending kok jawab saja pertanyaan. Kamu yang enggak terarah. Iya, makanya itu. Kamu yang enggak terarah, saya terarah. Apa yang Bang Antoni habis ini masih mau masuk ke Zoom ini enggak? Mau kapanpun bisa, saya siap. Nah itu makanya nanti pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Maria. Oke. Ya, nanti siapkan buku dan pulpen, nanti saya ajarin, situ yang catat. Nggak usah ajarin lah.
Kok bisa? Ngapain kamu ajari kesesat? Loh, saya ngajarin kitabmu supaya kamu bisa paham gitu. Tidak usah ajarin. Saya sudah mengerti. Loh, kayak mana Bang mengerti, Antoni. Om? Bang Gak Antoni, boleh Bang begitu. Bang Firman Zul, Bang Antoni. ini secara akal manusia saya boleh tidak ngobrol sanggup sedikit akan dengan Bang Antoni. menerimanya. Ya, Tetapi silakan, kalau silakan, Bang. dituntut Dia ini murid saya ya, sudah didaftar sama Bang. Calon Bang, calon siap, murid Bang, siap. calon murid. Ya, Siap. calon. Bang Antoni, saya boleh nanya nggak dikit? Oh, ini Jonathan Andar rupanya. Silakan. Nah, Bang Antoni. Dibuka mic-nya, dibuka. Ke-mute itu Antoni. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Dibuka mic-nya. Oh, Bang Heri. Bang Heri dari tadi tuh. Oke. Lupa juga kau dengan suaraku. Aku adikmu. Iya, suaranya kok kayak Jonathan Andar gitu loh. Kan suaraku bisa berubah-ubah juga. Seperti juga Pak Martin juga saya. Oh iya, Pak Martin Ale. Salah kayak ini Pak Tony. Pak Heri habis. Bang Dewa mana nih Bang Dewa? Naik Bang Dewa. Habis inkarnasi dia, suaranya berubah. Ya. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Ishak kalau nggak salah 90 kayaknya. Salah. Coba berapa umurnya? Ada hubungan apa itu? Ya ini kan diuji jadi murid saya nanti. Coba kau kasih data dulu. Umur istri Ishak itu berapa? Itu aja. Saya kasih clue-nya. Antoni, saya kasih clue-nya, Ishak itu atau hidup masih butuh pengasuh. Ya, tuh saya kasih clue-nya. Bocoran dikit. Mikir. Ya pengasuh orang tuanya. Bukan, orang lain. Baby sister, Pak. Gak bener lu, ngerti ayat lu. Baby sister. Percuma. Gak ngerti ayat, percuma. Makanya dia harus jadi murid saya, Bang. Sudahlah. Ini lanjut saja yang lain. Ishak, percuma. Anaknya Ibrahim. Inilah anak yang dijanjikan itu. Anak yang dijanjikan. Bukan itu. Istrinya umur berapa istrinya? Istrinya Ishak umur berapa? Waktu dia kan sudah tua untuk menerima Ishak itu. Itu Ishaknya udah tua. Istrinya. Mamanya udah tua, dia menerima. Istri Ishak umur berapa? Nih kasih keluhnya lagi nih. Bisa nimba air di sumur, bisa ngembala, terus ada pengasuh. Saya kasih keluhnya. Jangan sampai gue sebutin ayatnya nih. Saya kasih keluhnya. Ayo. Saya tidak hafal-hafal itu umur-umurnya. Nah, makanya jadi murid saya. Enggak usah muridmu. Saya tidak butuh. Cukuplah. Bagaimana mau ngerti? Bagaimana mau paham? Ayatnya nggak tahu. Saya paham. Ya, ayo kalau tapi nggak hafal. Itu aja. Oh iya Bang. Tapi kamu hafal tapi tidak mengerti. Itu kalian kan. Gak tahu namanya nggak apa-apa. Yang penting ingat rasanya. Ya udah, ayat berapa? Itu ayat berapa yang menceritakan Ishak istrinya umurnya berapa? Ayat berapa coba? Ayat berapa? Intinya daripada gila boleh saja sodomi itu sapi. Astagfirullahaladzim. Ini live enggak nih? Live. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok ada orang yang kayak Bang Antoni nanti kalau jadi murid saya jangan suka marah-marah ya. Tidak perlu saya muridmu. Ya. Loh. Katanya dibalik sekarang Bang Juma dibalik jadi muridnya Antoni. Oke. Silakan bertanya Bang Juma. Kalau kita tanya jawab enggak masalah. Kalau murid saya enggak mau, murid manusia saya enggak mau. Maunya murid apa? Murid hewan. Ada orang kayak gini nantangnya Bang Juma gitu loh. Apa enggak mikir? Yesus jadi muridmu maksudnya? Iya, Juma itu kan kayak TK. Yesus mau jadi muridmu. Contohnya, beli dulu apa? Ya. Ke warung. Murid manusia nggak mau. Uangnya berapa? Yesus. Dan
warnanya berapa? Dia tanya-tanya itu. Warna berapa? Antoni. Iya, jadi gitu. Antoni. Jadi kalau kita disuruh misalnya pergi ke warung beli kopi contohnya gitu, kita langsung beli, bayar. Tapi kalau dia enggak, tanya dulu, tuh kopinya warna apa, jauhnya kemana aku beli. Nah, itu dia berbelit-belit. Antoni, ya, Antoni, dengerin dulu. Kamu tahu nggak itu Tuhanmu waktu umur 13 tahun sampai 29 tahun dia kemana Tuhan? Kemana kira-kira perginya Tuhanmu? Umur 13 tahun sampai 29. Kemana perginya? Mengembala kali dia itu. Pergi ke rumah mamanya apa pergi ke rumah bapaknya? Nah, Bang Antoni kalau jadi murid saya pasti bisa langsung jawab. Iya, ajarin. Gimana? Ajarin. Nggak mau. Maunya dia itu, yang jadi murid dia itu Yesus. Guru, jawab dulu guru. Itu Tuhan mau kemana itu seumur gitu? Antoni. Kemute dia bang, kemute. Jangan terlalu. Jangan buka mute dong. Biar dia jawab dulu. Antoni. Jangan sampai Tuhanmu hilang kau nggak tahu pula kau. Tuhanmu ini. Jangan di mute. Udah bisa buka. Jangan di mute. Kesimpulan sementara dari Antoni, daripada gila kau sodomi ayam juga enggak. Murid saya jangan digituin dong, kasihan. Murid saya jangan daripada berzina kau gimana? Ayo, sebentar. Murid saya jangan digituin Antoni, saya tidak ada muridmu juga. Iya lu jawab dulu itu. Tuhanmu kemana itu seumuran gitu? Kau tahu nggak Tuhanmu kemana waktu seumuran gitu? Semua tidak bisa diceritakan ke perjalanan hidup Yesus di dunia. Kalau semua diceritakan, tidak akan muat. Iya. Buset. Kok bisa? Jadi nggak tahu kemana. Jadi nggak tahu kemana rimbanya tuh itu. Nggak tahu. Menggil itu selesai kau. Murid saya jangan dikeroyok dong satu-satu lah. Keroyok tidak masalah bagi saya, tidak masalah. Enggak baik. Kamu belum dapat pelajaran materi baru dari saya kok langsung dikeroyok gimana? Bagi saya materimu nol, tidak terima. Loh, jadi murid saya itu harus tunduk kepada saya loh. Kamu kalau jadi murid saya harus tunduk sama saya. Saya bukan muridmu. Saya bukan muridmu. Ngerti nggak? Asik enggak? Ini namanya murid durhaka. Saya kutuk kau jadi batu tawas baru tahu rasa. Saya ilmu bagi saya nol. Dia di Taurat tapi tidak melakukan. Bang Antoni, ilmumu banyak ya bang ya? Anak durhaka ini sama gurunya. Anda ini kan banyak ilmu. Coba Anda jelaskan dulu itu Hosea 4 ayat 14. Anda hafal, tidak hafal kok. Enggak. Murid saya jangan disiksa lah. Dalil-dalil kayak gitu, dia belum tahu apa-apa. Hosea itu kan. Nah itu. Tuhan memberikan contoh kepada Hosea. Mengistrikan si siapa ini? Baca dulu ayatnya. Iya, si Markona. Bersundal. Ya. Saya tahu. Markona kamu ini. Daripada kau berjinak lebih baik kau sedom itu kambing. Murid saya jangan digituin, Anda bagus lah. Normal kamu enggak menyodomi kambing. Normal enggak itu? Iya. Kalau menyodomi manusia normal, Bang. Daripada gila. Daripada gila. Kalau beda jenis wajar saja, tapi tidak diizinkan, itu aja. Maksudnya beda jenis gimana bang? Jadi sodomi itu wajar. Laki perempuan. Ini wajar. Sodomi wajar. Daripada gila. Terus kalau nge-gay itu gimana bang? Murid saya jangan ditanyai mulu Hosea berapa itu maksudnya? Harus dibaca kalian bilang kan? Hosea 4 ayat 14. Hosea 90 ayat 176. Hosea 90 ayat 176. Bah, yang benar saja kau itu. Kamu itu mana ada Hosea 90? Sadar dia.
Gagah juga kau punya foto Antek juga ini. Kacamatanya kayak macam burung kau. Tinggal dikasih tongkat itu. Hosea 4 ayat 14. Coba yang lari-lari telanjang siapa sih? Ayo. Jangan. Daud. Jangan. Daud itu. Iya, apa saja boleh ditanyakan. Ini Hosea ini maksudnya adalah perumpamaan kepada umpama. yang Udah Maha tutup Kuasa. umpama. Itu perumpama, ya. Perumpamaan. Jadi perumpamaan itu. Aku tidak menghukum itu perumpamaan, Kak. Waduh, kamu belajar Bible dari mana? Kalau ini perumpamaan juga ya? Belum. Saya belum ajari, Bang. Baru mau daftar jadi murid. Pantas. Ya, sekilo 320 perumpamaan juga. Jangan yang susah-susah dulu, Bang. Jakar itu perumpamaan itu. Diajarin mikro aja, mikro 1 dulu. Atau ini aja Bang, Amsal 7 itu. Coba Anda jelaskan. Aduh, jangan bawa-bawa Amsal lagi, aduh. Satu-satu yang mana yang kita bahas? Amsal atau Hosea atau apa? Amsal aja. Amsal 7. Bang, jangan tadi, Bang. Jangan, Bang. Jangan Amsal 7 jangan. Zakar kuda ini gimana, Bang? Zakar hidup selama 72 tahun. Perumpamaan itu. Zakar. Oh, perumpamaan. Ini juga perumpamaan itu. Yang mana? Zakar kuda ini perumpamaan, Bang. kan kalau Abang lihat kuda itu besar, Bang. Perumpamaannya itu gimana, Bang? Maksudnya, Bang. Perumpamaannya itu berarti ini Raja-Raja 12 ayat 21 kan itu ada seperti zakar kuda. Kalau raja-raja kita raja-raja, jangan kesana ke sini. Ini yang mana yang kita bahas? Yang ini ada murid saya jangan dibikin pusing, kasihan. Saya bukan murid Bujum. Oh iya. Saya bukan muridmu. Yang mana yang kita bahas? Iya, coba Abang, saya mau share screen dong. Yang ada di layar itu loh. Oh, yang buah dada itu ya. Bersunda juga perumpamaan begitu. Oh, perumpamaan. Coba baca. Ya, Tony, coba baca Tony. Kawannya yang bersundal, yang aurat. Biarkan dia yang baca, Pak. Biar dia yang baca, Pak. Pak, biar dia yang baca. Biarkan dia yang baca. Pak Antoni, baca Pak Antoni. Injilin kita. Injil yang kitab yang ini 2 Raja-Raja 12:21 ini coba Pak injilin kami Pak. Ayo. Ayo, yang lain diam. Itu perumpamaan itu. Zakar kuda. Ayo Pak Antoni, monggo. Dibacakan terus diterangkan. Lagi dibaca satu perikop. Ini ayat 18 plus ya, Bang? Ya, monggo Pak. Jangan ini dulu lah, ini terlalu sulit lah. Coba hakim-hakim dulu. Kau tambah sulit lagi. Kau jangan pindah-pindah. Kalau terlalu sulit berguru nanti sama Bang Zoom. Mau nggak? Hilang orangnya. Berak-berak dia itu. Maksudnya gini, ini jangan kan dipaksa, biarin aja dia jelasin dulu. Ini kan yang nggak berkepentingan, jangan terlalu banyak yang di share ayatnya, nanti bingung. Satu-satu aja. Ini kan silakan dibuka Mas Heri, Mas Zuma, Mas Andi, silakan. Yang nanya tahan dulu. Mas Dewa, bisa dibuka, buka sendiri-sendiri mic-nya. Iya, ini lagi buka celana kebenaran ini. Yang lainnya tolong ditahan, mic-nya ditutup. Ya, Dewa minta ini beda agama jangan ikutan ketawa lah kalau beda agama, nggak boleh. Coba kita baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 20 mulai kita baca ya. Iya, baca. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Jadi ini mufakat ya. Contohnya raja-raja ada
pegawai-pegawainya mufakat mereka untuk memperkosa, untuk apa, untuk segala macam. Itu pelanggaran bukan firman Tuhan supaya dilakukan seperti ini, bukan. Ya. Jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Pegawai raja-raja itu. Mufakat untuk memperkosa, betul? Yang tertulis di sini betul. Zakar anak Simeon. Iya. Dan jadi anak mufakat untuk jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Iya. Melakukan tidak senonoh di mata Tuhan gitu. Iya, udah memperkosa. Udah. Ya lanjut. Terus inilah kelakuan manusia yang dilakukan oleh hamba-hamba raja pada waktu itu. Jadi di dalam perjanjian lama ini adalah peristiwa raja-raja. Jadi kalau raja itu berkuasa, jadi apa yang mereka lakukan sekehendak mereka sendiri. Jadi inilah dituliskan di dalam Alkitab ini, ya, ada yang jahat, ada yang benar. Itu semua dicontohkan kepada kita supaya kita dapat memilih dan memilah mana yang bisa kita imani, mana bisa kita jalankan. Itu yang kita lakukan. Kalau yang tidak benar, jangan kita ikuti. Jadi mereka ini adalah musyawarah pegawai-pegawai daripada raja-raja untuk mengadakan peristiwa seperti itu. Kira-kira gitu. Bang, jadi boleh saya bacain, Bang? Enggak, sebentar. Jadi pertanyaannya, ini penulis Bible sambil sebegitunya melihat ekor kuda. Jadi dia lebih baik dibacakan, Bang. Pada saat itu. Sampai dia bisa mengukur bahwa jakarnya sebesar jakar kuda. Dia lihat pelernya pada saat dia nulis Bible itu. Boleh nggak dibacakan, Bang, biar paham, Bang? Bang Antoni, kalau nggak memperkosa jadi gila gimana, Bang? Dibolehkan nggak memperkosa? Kalau nggak jadi gila? Secara kemanusiaan kita bisa memahaminya, ya. Kalau nggak jadi gila, Bang, katanya. Dalam keadaan apa dia melakukannya itu? Birahinya tinggi, Bang. Kalau birahinya tinggi sudah bejat namanya itu. Loh, kan katanya tadi hormonnya tinggi, nggak apa-apa. Misalnya ada istrinya, tapi dia selingkuh. Ada. Nah, kalau lajang lihat kondisinya kan. Jangankan manusia biasa, dengar dulu. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi juga banyak yang melakukan pelanggaran. Dibacakan dulu itu. Tapi dimaafkan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kalau memang semua manusia berdosa, semua manusia berdosa. Tapi Tuhan akan memilih pada siapa dia mewahyukan. Gitu. Jadi kalau jangan kita just bahwa hukum ini larang ini, tidak, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kalau misalnya dia butuh tapi tidak ada istrinya dan ada tekad di dalam dirinya akan bertobat, dia akan diampuni oleh Tuhan. Tapi pekerjaan itu tetap dilarang. Iya, tapi boleh, Bang, ya. Intinya ujungnya bertobat. Intinya tak memperkosa. Tak memperkosa. Loh, kan katanya lihat kondisi gimana sih? Jadi boleh dan tidak boleh beda. Kalau boleh itu berarti mengizinkan. Ini tidak diizinkan, tidak bolehkan. Tapi kalau dia melanggar oleh karena kebutuhan dia dan dia akan mau datang kepada Tuhan akan mengampuninya. Betul, saya sudah bisa tangkap kau punya penjelasan. Intinya menyesuaikan dengan keadaan, begitu. Ya, menyesuaikan keadaan, begitu kan? Boleh dikatakan seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan dengan keadaan perut lapar kau boleh makan apa saja, begitu. Di saat keadaan kau kajung kau boleh cucuk sana cucuk sini, begitu. Kan ada larangan. Gimana sih? Ya, kalau memang manusianya bejat, itu resiko. Itu resikonya sendiri. Tadi katanya waktu menyodok. Namun hukum Tuhan tidak boleh berzina. Titik. Tidak boleh berzina, tapi di saat keadaan memaksa boleh, begitu. Kan menyesuaikan keadaan kau bilang. Nabi juga tidak ada yang sempurna. Ngerti nggak?
Ngerti Banyak aku. pelanggar seperti Raja Daud. Dia pergi ke Sodom melihat istrinya siapa tergiur dia. Siapa? Enggak, istrinya Si siapa itu? Batseba. Istrinya siapa? Istrinya siapa? Tadi udah saya sebutin. Udah. Istrinya si Batseba. Nah, dia paham aku, tak perlu ku teriak dia lagi. menginginkan itu sehingga suaminya Iya. disuruh berperang di depan dan meninggal dunia. Ya, tapi Tuhan marah. Tuhan marah kepada dia dan dia menyesal perbuatannya itu. Tony. Jadi kalau ada penyesalan di dalam perbuatan jahat, Tuhan akan mengampuni. Jadi begini, intinya begini, menyesuaikan dengan keadaan di saat kau berbuat jahat, di saat kau berbuat jahat, di saat kau sodomi itu anjing, di saat kau sodomi kamulah yang menyodomi anjing, tidak ada istilah menyodomi anjing itu dah. Itu dia di luar batas. Dewa, bacakan Dewa. Ya. Itu sudah di luar batas, di luar kemanusiaan. Cukup kau menyesal, kita membicarakan di sini di dalam kemanusiaan. Satu-satu bang. Ketika Sodom dan Gomora melakukan hal seperti itu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki ke binatang, binatang ke binatang. Itu di Sodom dan Gomora, makanya Tuhan Allah marah. Marah Tuhan, dibakarlah Sodom dan Gomora itu. Apa Sodom? Sodom dan Gomora. Si Lot, Nabi Lot. Belum lagi selesai aku ngomong, sudah kau cabar juga lah dulu. Ya kalau kamu bilang bersekutu dengan anjing gimana? Bantai aja. Jadi begini saja, boleh saja kau berbuat dosa. Jadi di saat tidak kau boleh nanti, berbuat dosa. Katanya katanya kan menyesuaikan dengan keadaan. Asal nanti kau menyesal kembali kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Begitu kau katakan tadi. Bagaimana pula lah kau ini konsisten sedikit dong. Jangankan dihukum Tuhan, dihukum manusia, negara juga kalau pembunuhan secara berencana itu salah. Berat hukumannya. Tapi untuk membela diri bisa diringankan bebannya. Ngerti enggak? Tuhan itu seperti itu juga. Oh, jadi maksudnya kalau birahi itu tidak berencana ya? Kadang-kadang nggak direncanakan. Dia berjalan, tiba-tiba ada yang dia lihat telanjang, baru kontak nggak rencana kadang-kadang. Emang kau punya telanjang tidak kau rencana? Kalau yang telanjang di jalan kan orang gila. Terus banyak mau sama orang gila. Berarti yang ngerjain itu enggak juga yang gila juga. Suara ini masuk ini Chris. Kesempatan membuka mic-nya malah mengganggu ini. Iya maaf Pak, ada yang tadarusan soalnya. Tidak, tadi kan kata si ini Tony kalau kepepet misalnya birahi kan nggak disengaja lihat orang jalan-jalan. Siapa yang jalan-jalan telanjang kecuali orang gila? Oh, jadi kalau birahi itu kepepet ya. Terus bagaimana dengan Amsal 7 ayat 18 sampai 19? Coba dibaca dulu. Mana tadi? Yeskiel tadi. Ini Dewa mana Dewa? Baca Dewa. Dewa suka nih pas ini. Mana? Aduh, Dewa lagi puasa. Dewa lagi puasa. Udah buka lagi Dewa. Ini. Enggak, masih puasa Dewa ini, masih puasa. Puasa apa lo? Puasa kamu. Puasa ketawa. Kalau saya lagi puasa ketawa. Nih saya bacakan ya. Bisa nggak dijelaskan ini seperti apa deskripsinya seperti ini? Terus. Nah, udah. Iya. Boleh dibaca tapi jangan bacakan. Baca Dewa. Dewa pasti ia suka. birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini dewa banget sebenarnya ini, jakar kuda ini. Dewa banget ini. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamahnya masuk susu kegalisanmu. Tuh, kan gue jadi berdiri yang bawah gara-gara baca ini. Antoni juga berdiri itu. Nah, itu dia nggak sengaja itu, berarti nggak direncanakan tuh. Stop. Birahi deh. Stop. Udah stop. Kasih Antoni yang jelaskan. Silakan Pak Antoni. Pertanyaan kalian di mana ya maksudnya? Ini ayat ya, ini loh, itu, 22:1. Maksudnya, kenapa ada kata-kata senonoh kayak gitu? Dijelaskan. Di dalam coba dibacakan lagi. Hosea ya?
Iya, coba Anda baca sendiri deh. Ini yang di lingkar nih, baca coba. Iya. Iya, biar. Jadi ya, coba Anda baca sendiri. perumpamaannya ini sama seperti ini bukan perumpamaan. Coba Anda baca dari ayat pertama. Itu dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepadaku. Itu bukan perumpamaan. Biarkan udah. Iya, udah. Oke. Pak Antoni. Dibuka Pak Antoni, dibuka. Pak Antoni. Ini Hosea atau apa nih? Ya udah dibaca dulu. Kalau memang perumpamaan sakar kuda itu kalau diumpamakan seperti apa? Silakan Pak Antoni. Jadi ini bukan hanya satu ayat, semua ayat atau semua perikop kita baca semuanya. Jadi maksudnya di sini si Hosea beristrikan si Gomer, ya Gomer. Nah, jadi itu fokus saja itu. Dengar dulu. Itu sakar kuda. Iya. Itu sakar kuda. Si Gomer itu adalah bekas maaf kata lonte lah contohnya. Tapi bekas lonte. Iya. Jadi kalau namanya bekas lonte itu kan tidak ada sopan-sopannya lagi. Jadi saya suka yang lain diem. Saya sukanya gitu. Jadi ini disuruh Tuhan mengawini si Hosea ke si Gomer supaya menjadi contoh kepada manusia. Walaupun bejat manusia itu sama seperti si istri si Hosea, tapi masih diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya, itu tujuan ayat ini. Bukan oleh jagar, kuda apa segala macam gitu. Memang kelakuan manusia sangat bejat di mata Tuhan, tapi walaupun begitu bejat, Tuhan masih mau menerima manusia itu. Itulah artinya si Hosea masih menerima istrinya walaupun bejat. Kira-kira gitu. Jadi yang punya sakar kuda ini yang menggalau. Jadi yang punya sakar kuda menggauli lonte gitu. Kira-kira begitu, bukan? Istilahnya, bagaimana? Walaupun istilahnya gimana? Alat kelaminnya melakukan perzinahan di situ, ya namanya sebagai contoh. Itulah kelakuan manusia. Itulah kelakuan manusia. Tapi walaupun begitu bejat kelakuan daripada istri si Hosea ini, si Gomer ini, tetapi si Hosea masih mau menerima dia sebagai istri. Kayak gitu juga lah kita kepada Tuhan walaupun manusianya. Ini perumpamaan kepada kita. Walaupun bejat kita melakukan segala kesalahan dan dosa, Tuhan masih mau menerima kita sebagai umatnya. Kira-kira gitu maksudnya ayat ini. Itu lonte itu kan dipakai oleh sakar kuda. Menurut Anda itu lonte merasakan kenikmatan apa kesakitan? Kira-kira coba ceritakan. Seperti sakar kuda, bukan kudanya masuk ke situ, bukan. Gimana sih? Bukan. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Kalau sakar kuda memang sakit, pasti robek. Pasti robek. Begini saya. Sebentar Bang Heri. Bang Heri, saya lagi nafsu ini. Sebentar dulu Bang Heri, saya lagi nafsu ini. Sebentar dulu. Saya ambil kesimpulan. Lonte ini. Oh ya dah, lanjut. Ya. Oke. Itu kan lonte. Pak Antonius, itu kan lonte. Dihajar oleh alat kelamin yang segede sakar kuda. Pertanyaan saya, dia itu kesakitan apa keenakan gitu loh, itu doang yang saya tanyakan. Namanya lonte Bang, kalau yang kecil nggak enak Bang. Jangan situ yang jawab, Pak Antonius yang jawab. Monggo Pak Antonius. Kira-kira seperti apa? Enak apa sakit gitu loh? Disodok sama sakar kuda ini lonte. Tergantung lubangnya. Kalau lubangnya gede ya kenakan dia, tapi kalau lubangnya kecil sakit dia. Aduh, tak mendidik ini. Terus apa lagi yang mau ditanya? Tak mendidik lagi ini. Bang, itu kitabmu itu termasuk kitab suci Bang yang bahas itu Bang, aku tanya. Itu termasuk kitab suci apa enggak? 100% kitab suci yang Alkitab ini. Nah, kalau ada anak kecil baca itu Bang, terus tanya, terus di itu gimana Bang? Itu etis nggak Bang kira-kira Bang? Pegang-pegang
susu Etis zakar itu etis gak bang? etis atau enggak etis itu kita terangkan sama mereka. Kita terangkan. Ya, nanti kalau anaknya tanya itu kenapa susunya dipegang-pegang itu gimana? Boleh kita ceritakan. Yakin. Abang. Ya. Kalau Ya. Amsal 7. Contohnya kamu belajar biologi, semua kan belajar kalau Amsal biologi. 7 itu firman Tuhan ya, Bang. Kalau misalnya kamu belajar Jangan pindah ke biologi, Amsal dulu. kan semua alat kelaminmu juga kan dipelajari kan? Kira-kira gitu, Tapi sudah supaya besar, mengerti bukan anak kecil. dan supaya ada. supaya nanti jangan salah gunakan, ya. Oke, Jangan kembali ke salah topik. gunakan alat kelamin itu. Tahu nggak bang? Kembali ke topik dulu sebentar. Iya. Kembali ke topik. Pak Antoni, emang di zaman itu ada manusia alat kelaminnya segede cakar kuda? Menurut Anda ada apa enggak? Pengertian cakar kuda itu maksudnya bukan segede itu maksudnya itu dia hidup lah gitu. Oh, itu bang. Bagaimana? Maksud saya pertanyaan saya, Bukan emang di segede zaman itu. Kita nggak tahu, Emang di zaman itu adalah- nggak pernah saya lihat, Iya. nggak pernah saya lihat. Tadi Anda mengatakan kesakitan. Tergantung lubangnya. Iya. Gampang ketawa dong. Jelas. Kalau dia masih perawan ya sakit. Baik, Kalau kembali ke topik. kalau dia pulang TKW dari Arab nggak mampat Jangan lagi. ketawa. Sebentar, pertanyaan Kalau berikutnya ini. TKW dia Kira-kira- dari pulang Udah, dari sebentar. Arab karena punya barang orang Arab besar-besar. Ya. Bang, punya orang Eropa itu lebih besar bang. Kau tahu nggak? Punya orang Eropa lebih besar bang. Iya. Orang Eropa. Benar. Jangan melebar. Pertanyaan selanjutnya, pemilik kelamin segede sakar kuda itu siapa menurut Anda? Waktu itu siapa namanya? Pemilik kelamin itu siapa, Bang? Bang Antonius. Ya manusia lah. Siapa namanya nggak tahu? Saya nggak tahu. Tapi pemilik itu kan, jadi otomatis pemilik kelamin itu yang menggauli lontek ya, itu pasti ya. Iya, itulah pekerjaan manusia sangat bejat. Jadi walaupun begitu bejat, kelakuan istrinya si Hosea masih mau menerima. Itu contoh bagi kita. Seperti itulah Tuhan, bejatnya manusia, kalau dia datang kepada Tuhan masih diterima. Itu aja. Jadi ini perumpamaan kepada kita. Jadi zaman dulu ada lontek ya, Bang? Ya, jangan ini ada ya. Jangan gini ya. Dari mana? Pernah nggak Yesus menemui lontek itu? Ketika datang perempuan Samaria kepadanya, mau dilempari ketahuan melakukan zina, mau dilempari, datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak berdosa, dialah duluan melempari. Karena sadar mereka banyak yang berdosa, dia satu-satu mengundurkan diri. Datang Yesus. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak? Tahu. Yesus tahu dia kalau lonte yang datang. Tahu dia. Tahu. Yesus juga tahu kalau lonte ini habis dihajar sama sakar kuda. Tahu dia. Tahu apa? Sampai di situ saya nggak taau. Ya, yang penting dia melakukan zina dan adat istiadat di sana. Kalau melakukan dosa dibunuh. Penulis Bible tahu kalau zakat tahu ya. Ya. Dia tahu. Gintip mandi atau gintip lagi buang air. Ini pertanyaan ini yang aneh ini. Dari mana penulis Bible tahu kalau zakatnya sebesar zakat kuda? Ngintipnya itu anehnya. Itu makanya dari tadi kan itu yang saya kejar itu. Ini kan firman Tuhan. Katanya firman Tuhan kan harus valid. Dari mana penulis tahu jakar seperti jakar kuda coba? Boleh. Silakan Pak Tony jelaskan itu. Dari mana penulis tahu? Kok ada sakar segede kuda gitu? Penulis dari mana? Apa dia buka celana dia lihat? Apa gimana gitu? Silakan. Dia kan hanya mengasumsi saja. Kalau langsung melihatnya enggak. Nah, tapi bisa aja kita contoh maaf kata ya maaf kata. Satu-satu bang. Ini urusan Pak Heri. Berarti pengetahuan Anda tentang Injil masih sangat minim. Coba saya jelaskan maksudnya. Maksud daripada ayat itu, ini kan saya dulu Kristen Katolik ya.
Saya juga pelajari itu ayat. Maksud ayat itu adalah pembelajaran kepada kita bahwa sebesar-besarnya dosa manusia, kalau dia mau kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Terkait masalah pertanyaan, apakah penulis melihat jakarnya sehingga dia menulis seperti jakar kuda, itu artinya diumpamakan seperti jakar kuda. Iya. Itu penjelasannya seperti itu, Antoni. Itu yang saya terangkan. Itu saya terangkan. Itu perumpamaan. Anda nggak terangkan. Contohnya kita sendiri contohnya. Anda nggak terangkan. Anda kejebak maaf ya. Pertanyaan Contohnya, saya tadi. Contohnya, binatang. Apakah dia binatang? Enggak kan? Jadi kira-kira gitu. Jadi dia bisa katakan seperti ini dengan kenyataannya belum pernah dia lihat. Jadi perumpamaan. Ya, setelah saya jabarkan baru Anda bisa kembangkan. Tadi Anda belepotan. Makanya itu saya bilang perumpamaan. Pengetahuan Betapa bejat kelakuan manusia itu, tapi Tuhan masih mau menerima sebagai sekarang umatnya. Begini saja, kita beralih kepada topik lain karena Anda jelimet di sini. Oke. Topik apa lagi? Coba. Baik. Saya begini. Kita lihat apa betul penyalipan itu adalah rencana Allah atau rencana Bapa? Kita TikTok aja. Oke. Pertanyaan saya, apakah betul penyalipan itu rencana Allah atau rencana Bapa? Silakan. Sebelum saya terangkan itu, saya katakan dulu ilmu sama kalian. Allah itu adalah jenis, ya. Allah itu adalah jenis dan Tuhan itu adalah jabatan, ya. Sudah, itu sudah saya ketahui karena saya juga dulu mantan Kristen, jadi saya ngerti tentang itu. Sekarang kembali ke poin, apakah penyalipan itu rencana Allah atau bukan? Sebelum manusia diciptakan sudah direncanakan oleh Allah. Apabila manusia itu berdosa, siapa yang mengampuni? Itu sudah direncanakan dan terlaksana dah pada zaman Yusuf dan Maria. Sudah direncanakan itu. Oke, lanjut Pak Heri, sudah direncanakan. Baik. Kalau memang betul penyalipan itu rencana Allah, ya, otomatis para eksekutor yang menyalibkan Yesus hingga konon katanya membunuh Yesus, otomatis mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka menjadi kaki tangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Pertanyaan saya sekarang, penyalib para eksekutor yang menyiksa serta menyalibkan Yesus hingga konon katanya berujung kematian Yesus, sekarang mereka apakah masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak? Ingat, Anda katakan penyaliban adalah rencana Allah. Iya. Soal masuk surga atau tidak surga itu Tuhan sendiri yang tahu, ya. Soal masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah Tuhan tahu. Jadi, kalau mereka adalah melaksanakan yang ditugaskan oleh raja pada waktu itu. Karena karena manusia tidak mau disaingi di dunia ini. Nanti kerajaan saya akan diambil alih oleh dia, makanya dia satu-satunya dimusnahkan supaya orang jangan banyak menuruti dia. Nggak dijawab, Pak Heri lanjut. Nggak dijawab, Pak Heri. Jadi begini, kalau Anda katakan bahwa masuk surga atau neraka itu otoritas daripada Allah, otoritas daripada Bapa, maka kita bisa ragukan kalau penyaliban itu rencana Allah. Karena pasti secara logika ya, kita bermain logika saja di sini. Secara logika otomatis orang yang menyalibkan Yesus sampai klimaksnya membunuh Yesus, ya, itu pasti masuk ke dalam kerajaan Allah karena menjadi kaki tangan Allah, menjadi kaki tangan Bapa dalam mewujudkan rencananya. Tanpa orang-orang Yunani yang membunuh Yesus, menyiksa dan menyalib Yesus, maka rencana Allah itu tidak akan terselenggara. Bisa ditangkap sampai di sini? Bisa. Ya, dijelaskan.
Jadi Tuhan itu ya, dia nggak katakan ini tidak. Tapi oleh karena keadaan di situ bahwa Yesus akan menjadi raja, sehingga raja pada waktu itu dia tidak mau bahwa raja. Dicarilah kesalahan Yesus ini. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan masuk neraka atau masuk surga, yang membunuh Yesus itu kita tidak tahu. Sedangkan iblis ya, boleh kita berasumsi bahwa boleh kita berasumsi bekerja sama dengan Tuhan iblis ya. Contohnya, manusia dicobai imannya oleh iblis. Apakah kuat imannya atau tidak? Ya. Jadi pekerjaan iblis. Jadi kita nggak bisa katakan itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung. Silakan Pak Iri, lanjut. Nah, sekarang begini. Anda katakan bahwa takut disaingi. Artinya apa? Artinya di sini pembunuhan Yesus bukan atas dasar daripada kehendak Bapa, melainkan atas kecemburuan dan berdasarkan daripada unsur politik. Karena takut pada saat itu kerajaan mereka akan ada saingan. Daripada ada saingan, daripada digeser, mending dibunuh. Artinya pembunuhan Yesus berdasarkan dengan politik, bukan berdasarkan daripada kehendak Bapa. Ini sesuai dengan apa yang Anda paparkan tadi. Bukan itu ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan pemaparan Anda secara logis. Pekerjaan raja, pekerjaan presiden, pekerjaan siapa? Tuhan yang menentukan. Ya, walaupun itu bermacam politik, Tuhan yang merencanakan. Mengangkat raja, menjatuhkan raja adalah di tangan Tuhan. Jadi pada waktu itulah kemungkinan saatnya ya untuk menjadikan dan mewujudkan misi dan visi Yesus ke dunia ini, terjadilah itu. Itu. Berarti berdasarkan apa namanya, atas kepentingan politik begitu? Tidak boleh dikatakan tidak berdasarkan politik kalau memang belum saatnya. Tadi Anda katakan kalau memang belum saatnya, walaupun itu persaingan politik, walaupun apa, kalau belum saatnya dia mati untuk disalibkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah saatnya pada saat itu, sudah saat pada waktu itu, itulah terjadi. Pada saat penyalipan, tapi faktanya pada saat penyalipan itu berdasarkan dengan kepentingan politik. Ini sesuai dengan apa yang Anda paparkan. Itu bukan rencana Tuhan, kita nggak tahu. Mungkin itu Tuhan merencanakan di dalam otaknya raja itu seperti itu. Kita nggak tahu. Kalau memang betul itu rencana Tuhan, kembali lagi pertanyaan saya, pasti kalau memang itu rencana Tuhan, bisa menjadikan suatu jaminan pasti yang membunuh Yesus itu masuk ke dalam surga karena menjadi kaki tangan Tuhan untuk menyelenggarakan rencananya. Pertanyaan saya sekarang, gimana nasib para pembunuh Yesus? Di satu sisi mereka diasingkan, mereka diusir. Di satu sisi, secara logika, seharusnya mereka bukan diusir atau diasingkan, tapi mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di kerajaan Allah, karena telah menjadi kaki tangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Bagaimana ini? Oke, silakan, Pak Antoni. Yang menyuruh dan yang disuruhkan, itu ada sisi dua. Yang menyuruh raja, yang melaksanakan tentara Roma. Jadi, dari tadi saya sudah katakan, soal keselamatan kita tidak tahu. Rencana Tuhan itu kayak gini, itulah hasilnya rencana Tuhan. Jadi soal membunuh tentaranya, kemungkinan mereka hanya disuruh, ya, disuruh atasan. Jadi kita nggak bisa katakan dia nggak masuk surga, nggak bisa kita katakan. Jadi yang otaknya itu, yang siapa otaknya itu, itulah yang membuat terjadi seperti itu. Nah, sekarang otak daripada perencanaan itu apakah masuk surga atau tidak? Karena otak dari perencanaan itu menjadi kaki tangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Otoritas Tuhan saya tidak bisa mengatakan itu. Itu otoritas Tuhan. Mau masuk surga mau enggak itu Tuhan yang tahu. Loh, katanya rencana Allah. Iya, memang rencana Allah. Tapi kok semua bimbang? Yang ada sebelum terjadi itu sudah rencana Allah.
Semua Nggak sudah usah jadi. sebelum nggak usah kita Yang cerita akan masalah datang juga sudah direncanakan oleh Tuhan. nggak usah kita cerita yang akan datang. Iya. Kita semua tahu bahwa itu Yang rencana akan Allah. datang. Cuma pertanyaan saya, kematian Yesus ini rencana Allah atau bukan? Kalau memang betul Direncanakan Allah. Otomatis yang menjadi kaki tangan Allah dalam kematian Yesus ini tentara Romawi yang diotaki oleh rajanya, begitu. Iya, itu tergantung. Bukan tergantung Tuhan itu. Kita nggak bisa katakan ini masuk surga, ini nggak masuk surga. Kita nggak bisa tahu. Otoritas Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Iya. Saya rasa yang lain silahkan dilanjut. Yang lain silahkan dilanjut. Bang Antoni. Ya. Itu Bang, yang mencabut nyawa Yesus waktu disalib itu siapa Bang? Yang mencabut nyawa Yesus sehingga Yesus mati itu siapa? Tidak ada mencabut. Kata siapa? Di mana tertulis dicabut? Pak Yusuf Manubulu bilang kalau setan yang mencabut. Tidak ada yang mencabut nyawanya. Aku rela memberikan nyawaku dan aku mengambil nyawaku. Dia katakan seperti itu. Gitu ya Bang. Bang Antoni. Jadi tidak ada yang mencabut. Bang Antoni, sebentar dulu. Iya. Sebentar, kembali ke topik tadi Pak Heri. Kan gini bro. Kan ada algojo, ada rencana Tuhan. Pertanyaannya, kalau kira-kira ini algojo nggak ada, rencana Tuhan terlaksana apa enggak? Pak Antoni. Kalau nggak ada algojo. Iya, rencana Tuhan terlaksana apa enggak? Bisa terlaksana kalau memang itu pada saat mau diinginkan oleh Tuhan, bisa. Terus gimana cara matinya kalau nggak ada algojo? Bunuh diri. Kepleset. Bunuh diri gitu. Tentara Roma itu nggak ada. Ada kan? Sebentar, pertanyaannya begini nih, dengar bahasa Indonesia dulu nih. Kalau tidak ada algojo, artinya tidak ada yang membunuh Yesus. Apakah rencana Tuhan ini terlaksana apa enggak? Terlaksana. Terus Yesus mati. Sebentar. Terus cara matinya Yesus seperti apa kalau nggak ada algojo? Kalau kita tidak ada di dalam Alkitab, kita nggak bisa mengatakan ini itu. Itulah makanya dikatakan tidak boleh mengurangi, dia tidak boleh menambahin. Tapi Anda tadi menambahin, katanya terlaksana biar nggak ada algojo. Terlaksana karena Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Dia menepati janji. Kalau nggak ada algojo, cara matinya Yesus seperti apa? Kita nggak tahu. Karena nggak ada tertulis. Tadi mengatakan terlaksana. Terlaksana, kita nggak tahu. Ada juga. Tapi pada umumnya dia pasti mati di kayu salib. Karena itu adalah suatu lambang juga salibnya itu. Bolehkah dikatakan kalau nggak ada algojo Yesus bunuh diri aja kalau gitu? Gimana? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Siapa kita nama algojo itu? Mengatakan hanya ada tertulis itu yang kita katakan. Oke. Siapa nama algojo itu? Tanyalah tentara Roma siapa algojo itu. Ya kan di ayatmu ada begitu. Masa kau nggak tahu? Iya. Ya, kalau raja serdadu-serdadunya saya nggak tahu siapa nama-namanya. Kau tahu nggak itu kayu salib itu terbuat? Itu kayu salib itu terbuat dari kayu apa? Dari kayu gopir. Kayu apa? Siapa ya? Tukang kayu. Dari kayu gopir. Hah? Kayu gopir asalnya dari mana itu kayu itu? Asalnya dari mana? Dari tempat itulah. Dari pohonnya. Yang membuat salib itu siapa? Ya tukang kayu, Bu, barangkali. Bukan kayak Yesus tukang kayu yang membuat sendiri tukang kayu. Bukan Yesus yang bikin, bukan. Bukan. Kapan dia bikin itu? Dia sudah di pengadilan. Jadi nggak jelas juga siapa yang bikin gitu. Nggak jelas Bang. Ya tukang kayu lah. Contohnya kalau udah mati kan dipesan ke tukang mayat dibikin petinya kira-kira gitu. Stoknya sudah ada Bang. Terus kira-kira ukurannya berapa? Vertikal horizontalnya nggak tahu ukurannya. Ukur segala macam itu. Aduh. Gimana? Oke, lanjut yang lain.
Bang Antoni. Tidak masuk akal semua pertanyaan. Ini Bang Antoni. Agama itu harus jelas, Bang. Harus jelas itu seperti apa kayu salibnya, panjang lebarnya itu harus jelas. Itu namanya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Antoni, ini ada dalam Yohanes ayat Yohanes 12 ayat 4. Ini yang merencanakan Yudas. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 2, ini yang merencanakan Yudas. Iblis yang masuk ke dalam Yudas. Kok Tuhan? Mana yang benar? Oke, saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi rencana penyaliban Yesus rencana iblis nih, bukan rencana Tuhan. Ya, kurang jelas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi peristiwa penyaliban itu bukan rencana Tuhan, tapi rencana iblis yang telah masuk dalam tubuh Yudas. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 4, tetapi Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Kan berarti ini rencana Yudas, bukan rencana Tuhan. Gimana tuh? Putus-putus enggak jelas. Putus-putus. Kok putus-putus? Biar saya bacakan. Bacakan, Mbak. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Dalam Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Berarti yang ini merencanakan iblis dong. Maksud Pak Emil begitu. Bukan rencana Tuhan. Nah, gimana, Bang? Yohanes 12 ayat 4 baca, Mbak. Yang tetapi Yudas. Ya, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Nah, tuh, menyerahkan dia kan berarti rencana iblis kan? Kok rencana Tuhan? Ayo. Program penyelamatan adalah rencana Tuhan, tapi Tuhan ya bisa juga memperalat iblis, bisa juga memperalat apa saja. Itu saya suka dia. Ya, memperalat iblis untuk mencobai manusia bisa. Untuk interupsi dulu bentar. Interupsi dulu. Namanya Tuhan itu berkuasa di segala bidang. Sebentar dulu, interupsi dulu Pak Iman. Pak Imanes. Minta tolong ke room utama, saya janjian sama Pendeta Agung itu. Mau diarahkan ke sini aja. Boleh. Nanti sampai sini baru ke rumah. Aku nunggu di sini, Pak. Satunya di utama kok, satu laptopnya di utama. Beliau udah ada belum? Namanya siapa? 11. Pendeta Petrus Agung. Petrus. Enggak, di sini kan tertulis. Udah ya, manusia. Oke, aku tunggu di sini. Ada bos. Ya, diarahkan kemari aja. Baik. Iwan Villa yang ada di live comment. Berhubung ini sudah hampir 3 jam, kita reset live-nya biar nggak terlalu panjang. Kasihan nanti yang nonton di belakangnya terlalu panjang. Oke ya, yang di live comment akan saya reset lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Tapi asik kok, saya janji asik nanti di sini. Mari kita ketawa-ketawa bareng ya. Jadi kita isi ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang untuk di live comment Zulfikar Official. Waalaikumsalam. Oke, dilanjut. Saya juga oleh karena udah larut malam ini saya. Udah jangan bohong, Bang. Jawab dulu satu pertanyaan yang tadi itu, Bang. Itu rencana Allah, rencana alammu, bapamu, atau rencana iblis? Untuk membunuh itu direncanakan oleh iblis, tapi sebelumnya juga udah direncanakan oleh Tuhan pengampunan dosa. Nggak konsisten. Ya? Gimana sih? Jadi yang merencanakan membunuh itu Tuhan atau iblis? Kalau merencanakan membunuh itu pada waktu itu iblis. Tapi perencanaan untuk penyelamatan Yesus harus mati di kayu salib. Itu jelas. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis kecil suaranya ini. Dalam hati Yudas. Berarti memang si Judas itu adalah pengkhianat. Ya.
Oleh karena uang 30 keping, dia rela menjual Tuhannya. Ya berarti yang merencanakan buset. Tuhan dijual kepada siapa, bro? Kok Tuhan dijual? Tentara Roma. Oh, buset dah. Nah, di sini nggak masuk akal, Bang. Mana ada Tuhan merencanakan ya. pembunuhan, menyuruh iblis. Kalau di Islam kan jelas. Yudas dipengaruhi apa? Dia dipengaruhi iblis. Yudas dipengaruhi iblis. Semua itu pekerjaan iblis. Ya, dengar dulu, Bang. Yudas dipengaruhi iblis supaya menyerahkan Yesus ke tangan Roma, Isa ke tangan Roma. Terus Allah menyelamatkan. Allah mengangkat, terus dia yang diserupakan. Entah siapa yang diserupakan, nggak penting. Yang penting itu bukan Yesus yang disalib, karena pengaruh iblis terhadap Yudas yang menjual ke tentara Roma katamu. Kalau di Islam masuk akal itu, diangkat, ditolong. Tapi kalau di agama mana ada Nabi Tuhan disalib. Kalau atas rencana Tuhan juga. Sebentar dulu. Itu kan pemahamanmu. Pak Tony, itu Tuhan, kok Tuhan dijual gitu loh persoalannya. Kok Tuhan dijual? Harganya berapa? Itulah pikiran manusia. Dia menggeluti uang daripada. Tadi ngomong kok. Tadi Anda yang ngomong Tuhan dijual. Iya, pikiran manusia itu. Serakah, minta uang gitu. Pikiran manusia itu didapat dari mana, Bang? Serakah sampai menjual Tuhan. Didapat dari mana? Pengaruh dari siapa? Tadi kan udah kamu baca bahwa iblis merasuki. Nah, terus iblis disuruh siapa? Diperalat siapa? Diperalat siapa? Dari dirinya sendiri. Loh, tadi katamu dari diperalat Tuhan. Tuhan bisa memperalat iblis. Bisa memperalat apa saja Tuhan. Tapi kemungkinan katanya, pada saat itu juga Tuhan sudah merencanakan. Kok kan nggak konsisten? Kamu yang nggak mengerti. Bang, nih baca ya Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot datang dari murid-murid Yesus akan segera menyerahkan dia. Nah, kemudian dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini jelas kan kalau penyaliban Yesus itu rencana iblis yang telah dimasukkan ke dalam hati Yudas. Bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan. Penyelamatan penebus dosa adalah rencana Tuhan, tapi pada waktu penyaliban itu dibisikkan kepada muridnya Yudas pengkhianat itu. Yang Yesus itu adalah rencana iblis. Titik itu aja. Jangan ngambang-ngambang ke sini. Bukan penebus dosa. Rencana penyaliban Yesus adalah rencana penebusan dosa sudah diadakan Tuhan sebelum terjadi itu. Jadi bagaimana caranya? Itulah keadaannya. Berarti itulah melalui iblis. Bisa ikut nimbrung Pak Amir? Hah? Boleh Bang. Atas. Jadi rencananya melalui iblis, Bang. Saya cuma minta kesaksian Yesus itu mulai dari pasal 19 sampai dengan 47. Di situ tidak ada kata Tuhan di situ. Semua mengatakan utusan. Silakan baca itu mulai dari Pak Santo siapa? Santo namanya ya. Kenapa? Antonius namanya keren. Mau jelas itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 47, Yohanes 5. Iya. Di situ semua jelas. Di pasal 41 ini aku tidak memerlukan hormat manusia. Ya. Terus tetapi tentang kamu, aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak akan mempunyai kasih Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran Yesus. Iya. Termasuk kalian-kalian lah yang percaya. Kenapa kalian gimana? Doktrin-doktrin gereja. Karena kita membaca kitabnya. Di sini ada dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, bahwa dialah sebagai seorang utusan. Kalian tidak percaya dengan itu. Inilah yang dimaksud Anda lah semua di sini. Orang-orang Kristen. Bentar boleh interupsi? Yes, ini silakan satu baca firman. Saya tidak mau comot-comot ayat. Jadi mulai dari pasal 19 ya.
sampai dengan pasal 47. Yohanes 5 itu. Yohanes 5 tentang kesaksian tentang dirinya Yesus. Silakan Anda baca di situ. Kalau Anda orang yang mempunyai pendidikan, Anda akan mengerti bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia hanya seorang nabi yang diutus untuk bani-bani Israel. Itu aja sih, silakan. Sebentar, Bang Hendy udah pindah lagi ya? Pertanyaanmu gimana? Maksudnya di sini? Pertanyaannya itu silakan dibaca supaya kamu paham. Saya sudah baca. Saya sudah paham. Apa yang kamu tangkap dari situ? Coba apa yang kamu tangkap? Apabila dia mengaku sebagai Tuhan, kan bangsa orang Yahudi ini sangat fanatik. Ya, kalau dia langsung mengaku pada waktu dia bertemu dengan mereka, mereka akan bunuh. Jangankan mengaku sebagai apa, menyebut nama orang tuanya juga, mereka akan marah. Jadi sebelum datang misi dan visinya belum selesai, dia belum mengaku-mengaku sebagai Tuhan. Dia sebagai utusan. Memperhalus dirinya. Masih ingat ya, kita berdebat dari awal tadi ya. Saya Peta Lembu dari Makassar. Ya. Ya. Bapak tidak pernah bisa menjawab tadi pertanyaan saya dari awal sebelum Bang Suma masuk. Apa itu? Iya, semua yang tadi ini saya cuma di Yohanes 5 tadi ya, diangkat oleh Pak Emil tadi. Ya, saya coba baca kembali memahami ini, ternyata di sini tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa dialah Allah. Dia hanya sebagai seorang utusan. Ini satu perikop loh. Ini kata Yesus, ini tulisan merah semua loh. Ya. Jadi kalau seumpamanya Anda selalu berkelik seperti itu, aduh. Dari tadi saya monitor, saya tidak mau masuk. Ternyata Anda cuma berasumsi saja. Di dalam Yohanes 5 ayat 14 ini dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kata Tuhan Yesus itu kepada orang yang sakit itu. Kesaksian tentang dirinya. Yaitu perikopnya, kesaksian tentang dirinya. Mulai dari ayat 19 sampai dengan 47. Itu jelas itu. Kesaksian tentang diri Yesus. Sekaitan dengan pertanyaan tadi Bang Suma. Siapakah Yesus? Menurut Yesus, ini dijelaskan. Ini mulai dari ayat 19-nya sampai dengan ayat 47. Silakan dibaca. Itu jelas sekali. Bahwa dia hanya sebagai seorang utusan. Makanya Pak Santo sadarlah. Gunakanlah akal sehat Anda. Jangan semata-mata karena Anda berpikir tentang doktrin-doktrin, dogma-dogma gereja. Kitab Anda sangat jelas menuntun Anda ke kebenaran. Saya sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi tapi saya mengajak untuk berpikir rasional. Silakan berpikir rasional. Jelas ini ayatnya semua. Semua jelas itu ayatnya. Tidak ada dibohongin di sini. Tapi di dalam ayat 22 ini mengatakan, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Jadi penghormatan sama dengan penghormatan kepada Bapak Allah Bapa. Ya. Salah, tidak salah. Iya. Kenapa? Iya memang. Tidak salah. Jadi kalaupun dia katakan seperti itu, dia tidak akan tidak menyombongkan diri, dan pada waktu itu juga dia belum selesai misi dan visinya yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Jadi dia Pak Antonius sendiri. Pak Antonius, walaupun dia utus dan dia mengatakan saya utusan, bisa-bisa aja. Yesus itu gelarnya bisa nabi, bisa rasul, bisa raja, bisa apa gitu. Sebentar. Diam dulu, sebentar. Pertanyaannya Peta Lampu adalah,
di sini ada penghormatan. Sekarang saya tanya Anda menghormati Yesus itu sebagai apa di ayat Sebagai Tuhan. itu? Sebagai Terus Tuhan. utusannya kemana? Utusannya kemana tadi? Ada kata utusan di situ? Dibuang. Kenapa dibuang? Saya ulang ya pertanyaannya ya, Dek ya. Sesuai ayat tadi, Anda menghormati Yesus di ayat itu kayak apa Yesus? Ya seperti ayat 22 ini. Seperti Sebagai Bapak, apa? kita menghormati Bapak, menghormati anak. Anak sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Gimana? Nah, Bapak sebagai apa? Sebagai Allah. Jadi Yesus sebagai Tuhan, Bapak sebagai Allah. Iya. Betul. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Tadi saya sudah katakan Allah itu adalah gelar, jenis, ya, jenis. Kalau Tuhan itu adalah jabatan, jabatan. Jadi nama Allah Eli. Jadi nama Yesus adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi itu gelar apa? Golongan jenis kealahan itu Allah jenis, ya. Markus 12 ayat 29. Enggak ada perbedaan, Pak. Baca. Caranya nggak keluar. Halo. Markus 12 ayat 29. Noise. Suaranya nggak ada suara. Suaranya nggak ada suara. Bang Hendy, itu pendeta agung udah ada Bang Hendy? Iya, oke. Ya, si Tony ini asumsi aja. Apa-apa. Di mana? Selamat malam, Pak Agung. Pak Agung, selamat malam. Wah, seru nih. Gak apa-apa, biarin deh asumsi itu kan menurut dia. Ya. Enggak asumsi dia, betul. Enggak asumsi. Bahas apa nih? Mana Pak Agung? Pak Agung mana? Ada itu. Semuanya. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Agung. Ada Bang Hendy tuh. Selamat malam Pak Agung. Tadi bahas apa ribut sampai gitu? Bukan ribut. Topiknya Pak Agung dari tadi sore pengen dialog sama saya. Temanya siapakah Yesus itu? Tuh. Dia sendiri yang ajuin tema. Ya. Sebenarnya sih ya 10 menit kelar ini kalau jujur. Bentar Bang Hendy sebentar Bang Hendy. Tolong rekan-rekan yang tidak berkepentingan di mute dulu ya, biar nggak noise. Mute mandiri silakan. Lanjut Bang. Ya, silakan Pak Agung. Monggo Pak Agung. Terima kasih buat kesempatannya. Sesuai kesepakatan, kenapa saya memilih tema seperti itu? Karena banyak orang tidak mengetahui ya, bukan kita saja ya. Banyak orang, saya katakan banyak orang tidak mengerti tentang siapa Yesus itu. Ya, kita pahamilah siapa Yesus itu menurut kitab masing-masing, dan jangan berasumsi dan jangan menghujat ketika tidak paham tentang siapa Yesus itu. Betul begitu, Bang Hendra? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi. Tadi sore Pak Agung mau dialog dengan saya. Beliau sendiri yang topik Yesus itu siapa. Tuh. Saya sendiri sih sebenarnya siap-siap saja.
Untuk itu, karena Pak Agung orangnya bijak, tentu juga dengan jujur, bijaksana juga, saya bersedia dialog dengan Pak Agung. Menurut saya, Yesus itu adalah utusan selama hidup di dunia ini 33 tahun. Kenapa saya mengatakan utusan? Karena Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Saya lebih percaya daripada omongan Yesus daripada omongan orang-orang di luar daripada Yesus. Ya, dan saya lebih percaya di Bible itu sendiri secara tertulis daripada tersirat. Banyak sekali ayat di Bible menerangkan kalau Yesus itu utusan. Contoh yang paling sederhana itu ada Yohanes 17:3, ada Yohanes 5:30 dan lain-lain. Jadi saya hadir dengan tegas sekali lagi menyatakan bahwa ini sebagai pengantar ya, Yesus itu hanya utusan. Semoga Pak Agung bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Dan mohon juga Pak Agung habis saya ini, Pak Agung silakan buktikan apakah Anda setuju dengan saya kalau Yesus utusan atau seperti apa. Monggo Pak Agung. Ya, menurut saya di dalam kitab saya pelajari bukan omongan dari siapapun ya. Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena di dalam Alkitab sendiri juga mengatakan demikian. Tetapi yang saya baca, Yesus di sisi lain di dalam kitab Anda juga mengatakan Yesus adalah utusan. Nah, saya menghargai kitab Anda dan saya juga sangat paham bagaimana kitab Anda memahami Yesus seperti apa. Beda ya, beda dengan saya. Pemahaman saya tentang Kristus itu seperti apa. Dan di dalam Alkitab juga banyak ya, Bang Andi ya. Bukan ayat tersebut saja. Yesus menyatakan bahwa dialah Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga disebutkan. Ya. Di dalam perjanjian lama, Keluaran 3 ayat 14, coba dipaparkan, bisa? Ya, seperti Anda browser ya, seperti itu ya. Tidak semua ya, tidak mengerti ya bahwa siapa Yesus itu. Sebelumnya kita ketahui ya Yesus itu siapa. Yesus itu di dalam Alkitab itu adalah Roh Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itu yang saya petik di dalam Alkitab. Karena di Alkitab juga dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 9. Itu dijelaskan Yesus adalah Tuhan. Karena Roh Tuhan, Roh Kristus hanya dia bisa menyebutkan dia adalah Tuhan. Ayatnya ada di dalam Filipi 1 ayat 19. Bisa ditampilkan Pak Agung? Kalau Yesus itu Tuhan, ditampilkan. Wah, dibantu atau dibantu aja. Ayatnya berapa nanti dibantu. Ya. Bisa dibantu tarikan ayatnya. Karena saya pakai ya ayat berapa?
Ya, jadi saya membahas tentang Yesus Kristus di dalam ayat Yohanes Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 13. Bisa dibacakan dan intinya seperti apa kalau memang Yesus itu Tuhan, Pak Agung? Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Oke, Pak Agung, gantian ya. Gantian ya, Pak Agung. Oke, Pak Agung, gantian ya. Pak Agung tadi udah berbicara, Pak. Oke, gantian Pak Agung. Tadi Pak Agung mengatakan dari awal Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ayat-ayat yang Anda berikan itu tidak ada satupun di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di bawahnya. 13. Coba dibaca, Pak. Coba dibaca, Pak. Ada nggak di situ menyatakan Yesus Tuhan, Pak? Ayat 14 dikatakan, ya coba dibaca. Kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu disebut bahwa disebut Yesus. Di mana ada Yesus di situ, Pak? Namanya Yesus? Nggak ada, Pak, nama Yesus di situ. Kan jelas. Tidak ada, Pak. Baik, gantian ya, Pak. Pak Agung. Saya baca ayat Anda sendiri nih. Mulai dari Yohanes 17:3 itu jelas sekali kata Yesus. Ya. Allah satu-satunya yang benar, mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusannya, Pak. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melahirkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas 10:16, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia akan mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia akan menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Markus 9:37, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tapi Dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, Dia yang menyambut Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya ke Pak Agung, ini pernyataan Yesus ini Yesus yang ngomong loh, Pak. Ini Yesus berbohong apa jujur, Pak Agung? Mohon ditanggapi, Pak Agung. Sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak, ya. Yesus bukanlah utusan saja. Dia juga Tuhan, ya. Di dalam. Tapi Anda, sebentar Pak Agung. Tapi Anda menyetujui tadi yang ayat yang saya bacakan itu, apa Anda setuju, apa Anda membantahnya? Kenapa di ayat tersebut mengatakan diutus? Karena Yesus adalah manusia, dan makanya dia disebut diutus. Supaya apa? Supaya banyak manusia yang terselamatkan. Nah, pertanyaan saya, Pak Agung, kembali ke topik. Itu ayat yang saya bacakan tadi, itu Yesus berbohong apa Yesus jujur mengatakan dirinya utusan? Tidak seperti itu. Itu kan seperti apa, Pak? Itu kan Anda mengambil satu ayat saja kan.
Woi, 4 ayat, Pak. 5 ayat. Saya pakai 5 ayat. Iya, itu satu-satu. Kelimanya itu adalah ceritanya satu-satu. Situ 5 itu ayat, Pak. Iya, saya paham. 5 ya. Yang Anda bacakan itu 1 ya kan? Kok 1? Yohanes, Lukas, Matius. Iya, saya paham. Iya. Sengaja saya ambil kepada berbagi supaya Anda ada perimbangan gitu loh, Pak. Ada perimbangan gitu. Jadi kalau Anda ini berarti Anda membantah semua itu gitu loh. Silakan, kalau Pak. Anda seperti itu, tapi tidak membacanya secara selesai ya, itu tidak bisa. Saya rasa tadi saya baca ayat secara utuh loh, Pak. Saya nggak potong loh. 1 ayat loh, Pak. Iya. Selesai loh, Pak. Bukan 1 ayat saja, ya kan? Oke, terus gini Pak Agung, terus ayat apa yang Anda pakai untuk membantah ayat itu kalau Yesus Tuhan? Sedangkan Yesus mengatakan dirinya utusan. Pertanyaannya sekarang, Anda pakai ayat apa membantah ayat itu? Silakan. Ya, memang di ayat tersebut dijelaskan diutus. Tetapi di ayat selanjutnya, ya, di ayat yang lain mengatakan dialah Tuhan. Ya. Di mana ayatnya Pak? Dialah Tuhan. Ayat berapa Pak? Dibantu admin sebelum ke situ ya. Ya ke situ aja Pak, yang lama-lama. Anda tahu siapa? Anda tahu apa? Udah Pak Agung yang terhormat, silakan tampilkan ayatnya membantah ayat itu kalau Yesus utus